Ya, lihat dulu. Hmm. Ya, yang lain ayo segera submit ya. Ada 27 mahasiswa itu. Iya, saya ada pertanyaan nggak untuk eh, materi tentang uninformed search strategi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Ada berapa strategi di uninformed search? Halo? Ini pada kuliah nggak sih? Saya tuh nggak percaya loh sama kalian. Pada dengerin nggak sih ini? Adi Satrio, sebutkan Ya Bu, strategi pada uninformed search. seingat saya ada 5 Bu. Ada Baik. ada BFS, Breakfast Search, DFS data. Oh iya benar, BFS, terus UCS, Uniform, DFS, DLS sama IDS. Banyak amat itu tadi. Ada Ada 7. 5 Bu, 5 Bu. Saya Coba ingat ulangi 5. lagi apa aja. BFS, UCS, DFS, D, DLS sama IDS. Oke, 5 ya. Iya, Kamu udah eh, ngumpulkan tugasnya? sudah Bu. Saya pengen nanya sih Bu, buat saya tuh masih agak bingung kalau misalnya buat apa sih namanya Ah, pengurutan kayak kota-kotanya gitu loh Bu, kayak yang mana yang apa teknik mana yang harus ngurutin sesuai alfabet atau teknik mana yang diurutin sesuai kosnya gitu Bu. Ada yang ini saya udah agak lupa kemarin. Maksudnya kayak diurutinnya itu kayak memang maksudnya kayak kotanya itu diurutinnya secara kos, kayak teknik mana yang diurut secara kos, jaraknya atau kota mana diurut apa atau yang teknik mana yang diurutnya secara alfabet itu Bu, yang sambung-sambungannya itu. secara alfabet. Nah, ini saya baru tahu tuh teknik apa, strategi apa yang diurutin secara Enggak, alfabet. enggak saya kira ada kayak gituan soalnya. Kenapa? Saya ngiranya ada kayak gituan. Iya, coba tanya. Pertanyaannya gimana jadi maksudnya? Diuruskan secara kos atau secara alfabet gitu. Iya. Ada strategi apa itu? Mungkin saya bisa bantu Adi. Jadi Ya, Ibu gimana itu Ahmad Muharrem? yang kata dari Arat ke Bukharas itu, jadi yang paling kiri itu kalau misalkan di PPT itu dari Sibia dan yang paling kanan itu dari yang paling kanan itu Zerin. Nah, sementara kita kita tuh mikirnya oh berarti dari Sibia Sibia itu kan kalau secara alfabet lebih dulu daripada Zerin nih. Ya kan, tapi dari jarak ke Zerin itu kalau nggak salah itu dia lebih pendek daripada Sibia. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Nah, itu tuh yang bikin kita bingung sih Bu karena kalau di PPT sendiri dari Sibia dulu gitu sih Bu. Nah, nih suaranya kok ngilang nih. Halo, Halo? Ya, suaranya nggak kedengeran, hilang. udah ada belum Bu? Ya, udah ada. Oke. Boleh saya ulang? Ya, silakan. Oke, jadi kalau di PPT Ibu itu tuh yang paling kiri itu dia itu Sibia Bu. Nah, ya, sementara yang paling kanan itu Zerin. Jadi tuh urutannya kalau nggak salah Sibia, Timisoara sama Zerin. Kalau misalkan dari kita beracu pada PPT. Nah, terus tuh kita bingungnya kayak gini, karena kan yang kalau misalkan kita mengurut pada kos,
Itu tuh yang paling kecil kalau nggak salah Zerin. Kan kata ibu kan kita kalau misalkan yang paling kiri itu yang paling kecil. Waktu itu ibu terakhir bilang Yang kayak apa nih yang jelas dulu kata kosnya saya di mana gitu maksudnya yang paling kiri yang kecil itu pada strategi apa? pada BFS Bu, terutama. BFS. Pada Oh. BFS yang Eh, kecil waktu itu ya kalau nggak salah ibu bilangnya. Jadi ibu bilang kalau misalkan yang paling kiri itu harus konsisten yang paling kecil. wah ini kayaknya nggak valid nih karena dua-duanya nggak valid. Dua-duanya nggak valid. Saya juga nggak tahu. Dan yang lebih Oh kreatifnya gitu. lagi urutan abjad tadi itu dari mana logikanya gitu. Kalau saya ganti itu petanya Oh, Indonesia emang berarti nggak bisa. Di mana peta Indonesia itu kotanya kan namanya B aja banyak ada Bogor ada Bandung gitu ya. Nah, itu saya nggak pernah menjelaskan gitu. Ya, saya nggak pernah menjelaskan. Saya cuma bilang bahwa Romania ini unik. Ya udahlah kalau itu dilupakan aja kalau gitu kan kenapa? Karena dia unik karena semua abjadnya itu adalah unik, nggak ada yang sama. Saya kan kalau kalian ngerjain pakai tulisan A gitu aja saya ngerti kalau itu pasti Arab gitu. Tapi kalau itu membuat kalian bingung, ya itu membingungkan, ya sudah lupakan yang itu. Tulis saja dengan lengkap itu mau namanya Bukares atau apa. Jangan sampai itu hal yang karena jadi hint dari saya malah nempel di otak kalian bahwa itu adalah oh harus abjadnya gitu. Itu nggak make sense. Coba itu kalau kita terapin peta dimanapun gitu. Kalau kalian berpikir bahwa abjad itu menjadi sebuah identifier untuk dia lahir duluan, abjadnya yang paling kecil itu, ya saya nggak tahu itu kasusnya apa, tapi nggak relevan sama sekali kalau kita bilang pada peta ya. Itu gitu. Nah, disitulah yang saya miss-nya, karena menurut saya eh, apa, nggak nggak make sense. Ya kita bicara AI ya, Anda harus punya logical thinking kan. Nggak ada satupun algoritma yang ngurutin berdasarkan besar kecilnya huruf. Kalau cost oke. Okay. Cost itu kan memang objektifnya agen. Goal cari yang paling kecil, itu masih masuk akal gitu. Tapi kalau abjad alfabet ini kan nggak ada kaitannya gitu. Misalnya saya dari Jakarta, bis J apa ya? K. Oh berarti lebih dekat ke Kendal gitu daripada ke L itu mana? Lamongan. Apakah seperti itu gitu? Itu kan nggak masuk akal ya. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Dan kenapa kalau bingung kok nggak tanya itu ya. Jadi yang pertama dulu Adi, saya mau bilang bahwa nggak ada urut hubungannya abjad sama urutan lahirnya note pada tree. Paham Adi? Jadi siapa Paham Adi Bu, ya? paham, paham, Ya, paham. nggak ada hubungannya. Kalau di slide seperti itu, ya ya kebetulan aja gitu. Dan karena uninformed search itu mau lahir duluan, siapa yang mau lahir duluan terserah, bebas. Semua punya peluang yang sama untuk tergenerate duluan. Kecuali pada best case ataupun worst case. Karena pada best case kan kita memberi batas. Paling cepat akan ditempuh di algoritma ini jika dia di-generate duluan nih, lewat CPU. Itu best case-nya kan, best case-nya BFS. Karena kalau lewat tim suara pasti panjang tuh depth-nya. Sedangkan kalau lewat CPU itu yang best case. Ya best case itu kan kita harus dalam menganalisis algoritma ya. Tapi kalau misalnya algoritmanya beneran runningnya ya bisa di average case dia mau kemana dulu, mau ke Zerin, mau ke Timit terserah. Ya, nah itulah kalau kalian makanya saya kan beberapa kali nanya, oh iya tapi kelas ini belum dapat algoritma struktur data ya, jadi itu bukan salah kalian juga. Jadi kalian nggak punya kemampuan untuk menganalisis algoritma. Yang itu didapatkan di algoritma struktur data. Jadi waktu kita belajar algoritma struktur data itu, kita diminta untuk mengetahui jalannya suatu algoritma pada berbagai kondisi input. Nah, kondisi input ini kan macam-macam. Namanya, coba misalnya kita diminta memasukkan 10 angka secara random. Ada berapa kombinasinya? 10 angka secara random kan 10 kombinasi. 10 kombinasi faktorial ya, 10 faktorial itu ada berapa ribu ratus. Nah, dari kan bisa 10, 9, 8, 7, atau 1, 3, 7, 5, ya semua kombinasi 10 angka itu ada 10 faktorial. Tapi namanya analisis algoritma itu kita cukup memberikan mana kondisi yang terbaik atau best case dan mana kondisi yang terburuk. Karena itu yang menjadi batasnya.
dari segala kemungkinan atau kombinasi input yang akan masuk diolah atau diproses oleh algoritma. Demikian juga dengan kasus peta ini. Kita kan nggak perlu kasih semua possible route, possible path gitu nggak perlu. Kita cuma cukup kasih best case-nya sama worst case-nya. Waktu yang diminta di soal BFS loh. Tapi kalau misalnya nggak diminta best case atau worst case, ya silakan aja. Mana yang mau lahir duluan, Anda mau belok. Kayak misalnya Anda mau jalan, mau ke kiri dulu, mau ke kanan, atau mau lurus, itu kan terserah Anda ya. Demikian juga program. Jadi itu yang harus diluruskan. Nggak ada. Karena itu yang paling jauh ya penalarannya dari Anda ya. Saya nggak tahu. Tapi memang terbukti sih. Saya kan ngajar 2 kelas ya. TI 4B, AI juga, sama ini, CCIT. Bukan bermaksud membandingkan, tapi memang sama. Tapi gini, perlakuan ini mata kuliah AI ini prasyaratnya algoritma struktur data. Nah, TI 4B itu kan sudah dapat algoritma struktur data. Kalau CCIT ini kan belum kan, katanya waktu selama 2 tahun di CCIT kan, kalian semester berapa sih ini? 4 apa 5? 4 kan? 44. Kalau 4 itu kan berarti masih kuliah di CCIT kan semester ini? Masih. Nah, masih kan? Nah, selama di CCIT katanya belum dapat struktur data, algoritma struktur data. Itu saya bisa membandingkan bahwa pemahamannya emang beda. Yang udah dapat struktur data itu cepat. Karena itu yang kita lakuin, analisis dulu di analisis struktur data. Seperti nanti kalau saya kan akan bahas ini nanti priority queue ya. Priority queue itu gimana implementasinya. Setiap data masuk selalu dilakukan sorting ulang oleh struktur datanya. Jadi dia selalu urut, misalnya angka terkecil sampai terbesar. 1 sampai 10 urut. Kemudian saya masukkan angka 5, maka dia akan mengurutkan ulang. Saya masukkan angka 7, dia urutkan ulang. Itu priority queue. Dan itu dipelajari di struktur data. Ya, jadi memang saya ya memaklumi kalau penalaran Anda macam-macam interpretasinya karena itu tadi. Mata kuliah yang jadi prasyarat, fondasi dari AI ini yaitu algorithm and data structure Anda belum kuasai. Ya, makanya tadi ada pemahaman, tapi nggak apa-apa kalau mana yang lahir duluan apakah berdasarkan cost itu masih make sense. Tapi kalau alfabet itu udah terlalu jauh gitu. Alfabet kan we can put everything, any label kan, itu cuma label aja. Masa sih nama orang itu mempengaruhi jarak atau nama kota mempengaruhi jarak, nama orang mempengaruhi kan enggak gitu ya itu. Jadi yang harus dipahami itu dulu. Kenapa kok saya bilang alfabet? Karena ya biar kamu pas ngerjain tugas tuh nggak usah nulis panjang-panjang gitu namanya. Kan disingkat aja, tapi kalau itu bikin bingung ya sudah ditulis aja yang panjang gitu. Rymnicu filsea ditulis aja begitu ya. Oradea itu ditulis lengkap-lengkapnya aja. Kalau inisial abjad membuat kalian bingung bahwa Zerin itu lahir belakangan dibanding Sibiu tadi katanya. Itu kan disruptif ya menurut saya. Yang saya tadinya mau bikin gampang, disingkat aja. Misalnya kalian tulis A gitu, saya pasti tahu itu Ara. T itu pasti tahu adalah Timisoara. Biar nggak kepanjangan. Tapi itu pada kasus peta Rumania aja. Kasus kan bisa bermacam-macam realnya ya. Peta bisa di mana-mana. Gitu ya, Adi. Baik, Bu. Adi. Baik. Terus tadi apa bingungnya sama cost diurutin berdasar. Kalau abjad tadi udah nggak make sense ya, nggak relevan ya. Apakah berdasar abjad atau berdasar cost gitu. Kalau berdasar cost ya, karena ini kan adalah AI kita bilang. Cuma kalau pengurutan berdasarkan cost itu di strategi apa? Kemarin saya bilangnya. Di algoritma apa? Di algoritma apa yang berdasarkan cost? Ada yang masih ingat nggak? UCS, Bu. UCS, Bu. Nah, hanya UCS kan? Yang lainnya nggak pakai cost dia, bebas aja. Hanya UCS. UCS pun tuh sebenarnya itu dia adalah masuknya di strategi yang akan kita bahas berikutnya ini, yaitu inform. UCS. Tapi dia masih dikategorikan juga di BFS karena dia selain generatornya memilih berdasarkan cost, pastinya dia pakai priority queue karena dia tahu mana cost yang paling kecil itu lahir duluan. Ya, jadi tree-nya itu pakai priority queue, tetapi ekspansinya seperti BFS strateginya, yaitu melebar dulu di satu kedalaman, di satu level dulu. Ya, sedangkan 4 algoritma yang lain yang ada di
uninformed search strategi, ya apa aja tadi ada BFS, DFS, DLS, dan IDS itu sama sekali tidak menggunakan bantuan, ya sama sekali tidak menggunakan informasi tambahan selain cost. Makanya disebutnya uninformed search strategi, tidak ada informasi. Uninformed itu kan tanpa informasi kan, informasinya hanya given. Ya kalau givennya di peta ya cost gitu aja. Yang jelas-jelas menggunakan cost itu adalah UCS karena uniform cost, namanya kan uniform cost strategy, itu adalah dia untuk menyempurnakan BFS yang bisa melahirkan note itu dia ngacak bebas yang mana aja, tapi ini ada aturannya bahwa yang costnya paling kecil dulu yang di generate di tree. Itu Adi. Terima kasih pertanyaannya. Di situ berarti kan kalau bingung itu berarti belajar. Ya, sudah jelas. Ya, saya malah bingung sama yang nggak tanya nih. Kalau nggak tanya ngerti, nanti ujian ya UTS apa bagus itu, wah bagus itu memang sesuai harapan saya. Tapi udah nggak tanya, saya nggak tahu ngerti nggak apa enggak, pas ujian juga nggak bisa. Wah ini misterius yang kayak gini. Udah gitu kuliahnya online, nggak nyalain kamera lagi, ya sudah. Ya, memang proses transfer knowledge-nya ini tidak bisa diukur. Oke, ada lagi pertanyaan terkait strategi uninformed? Nggak apa-apa, kita harus selesaikan dulu di sini agak lama supaya kalian tuh udah dapat pemahamannya, karena strategi berikutnya yang akan kita bahas selanjutnya yaitu informed search, ini lebih kompleks. Oke, sekarang saya mau tanya siapa ya? Zia Shafira. Iya, Bu. Nah, Zia Shafira, apa itu path dari suatu ya tree saat kita membahas strategi uninformed? Apa yang dijelaskan, apa itu yang disebut dengan path? Sebentar, Bu. Ya, jadi yang saya tanya-tanyakan ini hal yang penting-penting supaya kita masuk ke materi selanjutnya dan smooth, nggak bingung. Udah ngerjain tugas belum, Zia? Udah, Bu. Ngerjain sendiri atau nyontek? Saya sambil dibantu, Bu. Soalnya saya sempat kurang ngerti kemarin. Kalau ngerjain sendiri pasti menulis path. Kalau menulis tuh pasti tahu gitu apa yang ditulis. Seingat saya pet itu tuh kayak apa namanya, dari jalur satu titik ke titik lain. Dari jalur satu titik ke titik lain, lalu Iya. itu aja. Dia menggambarkan apa gitu. Kalau kamu menulis path kan secara lengkap, nanti kan biasanya kalau udah selesai itu satu strategi kan diminta path-nya, path cost gitu atau path. Itu apa yang dituliskan di situ? Dari satu Alurnya, titik apa sampai apa? alurnya gitu, Bu, kayak urutannya. Apa? Kayak kayak berdasarkan orientasi itunya, Bu. Kayak gimana yang ngomongnya? Nggak ngerti nih. Coba siapa yang bisa membantu, yang ngerti. Kalau udah ngerjain tugas tuh pasti nulis path. Apa bedanya path sama action? Coba yang lain, siapa yang bisa? Saya nggak akan ke next materi dulu nih kalau yang ininya belum clear. Kemarin pas tugas diminta apa? Minta menuliskan apa? Pet kan? Halo.
nggak ada yang menulis. Jadi Anda cuma ngegambar aja. Kan tugasnya jelas tuh di situ. Tugas ada di halaman terakhir slide. Kemarin diminta apa sih? Nah, ini loh. Biasanya anak sisya itu pinter-pinter biasanya. Nah, ini. Nah, kan ada path cost, ada M-nya. Ada cari path sama action. Apa bedanya path sama action? Kalau action dari awal sampai tujuan, Bu. Kalau path? Apa ya? Saya kurang ingat yang pet. Nah, Cuman kamu emang kalau kemarin nggak ngerjain ini? ngerjain, Bu. Cuman Path, depth, action. Kalau bisa mengerjakan kan berarti tahu apa yang dituliskan. nah saya pikirnya tuh pet tuh yang kayak apa? Belum paham ya. Pet itu one per move bukan sih, Bu? Jadi itu satu gitu. Enggak, namanya path kok. Kalau one itu adalah node ya. Namanya path itu pasti jalur kan. Tapi jalur apa itu pertanyaannya? Jalur yang menunjukkan apa? Nah, untuk bisa membedakannya apa bedanya sama action? Itu aja. Itu kata kuncinya dulu. Yang nge-share Google Drive, Coba ngejawab. Ya. coba dicek settingannya ya. Jangan dikunci. Kalau kunci tugasnya saya kasih 0. Terus saya coba ngejawab. Mungkin Ya, gimana? yang pet itu kan kayak tadi Bu, jalur itu berarti mungkin jalur yang dikunjungi oleh node dari kota awal dari awal ke tujuannya. Dan cause and action itu jalurnya apa sih? Cost yang paling kecil yang diambil dari awal sampai tujuan. Jalur yang dikunjungi itu maksudnya gimana? Coba lebih jelasnya. Kita kan ngomongnya komputer kan. Nah, ini yang ngerjain tugasnya nggak nulis pet sih. Nggak ada yang kan diminta pet. Jelas itu. Pet ini yang membedakan antara algoritma satu sama algoritma lainnya. Pada tree yang sama, petnya kan bisa beda. Mau pakai BFS, mau pakai DFS itu petnya beda. Sampai Anda bisa menghitung M, sampai Anda bisa menghitung ya itu M ada berapa itu kan dari pet yang Anda hitung itu kan. Padahal saya ingat loh kemarin di papan waktu kuliah itu saya tuliskan dengan jelas urutan-urutan penelusuran. Itulah ya agak kurang apa memahami gitu. Padahal kan slide-nya. Makanya saya tuh kemarin hadir langsung karena ini hanya harus dipraktekkan, harus nggak bisa cuma di slide aja. Kalau Anda bilang, ntar aja deh baca di slide, nggak ada di slide itu. Ya, di sini cuma ada depth sama M, tapi nggak ada petnya. Petnya saya tulis di papan kemarin. Ya, karena itu yang membedakan. Contohnya ada pohon yang sama. Nih, ada pohon yang sama seperti ini. Ini deh pohonnya ini. Dengan strategi BFS bagaimana ini? Misalnya saya mau dari A ke D gimana? Path-nya dengan BFS. Ke A, B, C, habis itu ke D, Bu. Ya itu kan ditulis. Kalian bisa tahu dapat M itu kan kalau nggak ditulis mana bisa kalian tahu berapa M. Ya kan? Nih, ini adalah path. Satu complete sequence ini. Dan apa? Dia menunjukkan apa? Menunjukkan urutan munculnya atau dia di-create di memori gitu. Ini bukan hanya diucapkan atau disebutkan. Ini alamat realnya di memori seperti ini dia berurut-urut di strategi BFS. Kalau DFS gimana? A, B, D, Bu. B, D. Ini kemarin saya bolak-balik tulis di papan loh. Bukan cuma saya asal tulis loh. Karena ini adalah lahirnya di memori.
urutannya dengan strategi DFS. Ini sama ini kan beda. Makanya ini dapat berbeda. Memori itu nggak butuh ngitung kayak M atau D, itu buat kita aja, kita buat analisis. Karena kemarin saya minta M, saya minta D gitu kan. Ini M-nya berapa ini? 4 kan? Ini M-nya berapa? 3. Ya kan? Itu untuk analisis algoritma aja ini. Sebenarnya yang lebih penting kalau ke program tuh ya ini. Path-nya. Lalu apa bedanya path sama? Inilah saya itu mengkritik kelas ini ya, terutama adalah nggak tanya gitu. Kalau bingung nggak tanya. Jadi saya nggak ada interaksi dua arahnya. Tadi saya makanya mengapresiasi Adi tanya. Saya seneng kalau yang bingung yang tanya gitu, supaya daripada diem, saya kira ngerti. Ya itu kan dua sih sebenarnya, kalau diem itu bisa ngerti atau nggak ngerti. Tapi yang bahayanya nggak ngerti itu malah berasumsi sendiri, kayak bilang, oh urutannya harus yang lahir abjadnya yang kecil dulu gitu. Udah nggak ada sama sekali keterangan begitu kan di sini. Nah, ini yang perlu tahu, Kak. Sekarang kita lihat deh salah satu tugas saja ya. Karena tugasnya itu udah diminta jelas loh. Biasakan membaca instruksi. Nih, yang diminta jelas. Path cost ya atau M, path, depth, action. Itu ada yang diminta, ada 4 komponen tuh. M, path, depth, action. Kalau yang mau nilai sempurna, ya untuk setiap algoritma ini kalian kasih M, path, depth, action-nya. Sekarang random aja saya lihat. Saya lihat secara random aja ya, jadi namanya nggak usah saya tampilkan. Ini aja. Oke, kita langsung ke sininya. Kelihatan nggak? Ini kelihatan? Halo? Kelihatan Bu, kelihatan. Ya. Ini salah satu aja deh, jangan. Ini aja, DFS. Ada nggak di sini diminta M, depth, path, action-nya? Ada nggak? Cuma ada D sama M. Padahal kan yang diminta 4. Path-nya mana? Sekarang ya, kalau kalian ngasih biru-biru seperti ini aja sebagai ini adalah yang sudah di-expand. Bisa aja saya bilang ini adalah CPU, Fagaras. Saya kan nggak menunjukkan urutan kan, kalian ngasih jawaban gini tuh nggak nunjukin urutan loh. Ini belum komplit. Best case tuh gimana? Saya nggak tahu. Kecuali kalau kalian tulis path-nya adalah gimana? CPU, Arat. Gimana kalau best case itu? Garas, gitu kan? CPU, Timisoara, Zerin, Pares. Nah ini yang disebut strat algoritma itu. Baru dari sini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya ini. 7 apa 8 ini? Sama CPU apa? Oh, Arat ya pertama ya. Ini nggak ada Arat. Nggak kelihatan. Awalnya dari Arat kan. Jadi apa? Saya tidak bisa memverifikasi semua tugas yang dikerjakan cuma seperti ini pasti nilainya separuh. Karena kalau depth kelihatan ya, depth 1, 2, 3. Tapi M8 ini dari mana? M8 itu dia cuma ngitung yang lahir di memori. Padahal yang membedakan algoritma BFS, IDS, dan sebagainya itu adalah urutannya kan, urutan ekspansinya. Jadi tree yang sama, peta yang sama. Yang membedakan tuh ya mau kemana dulu. Ke kiri dulu, ke kanan dulu, ke dalam dulu, ke lebar dulu, kan begitu. Ini belum tahu ini. Ini punyanya siapa ya? Coba saya tanya, kalau dengan tree yang seperti itu aja itu kamu udah tahu belum sih gimana urutannya atau langkahnya? Nah, ini ada nggak?
Oh, ini ada nih, dia bikin pet ini. Ini bikin pet ini. Jadi nggak semua ya, karena tadi beberapa saya lihat ya salah aja nggak ada petnya. Ini arat CBU, arat. Iya. Nah, ini dia bisa menghitung 17 karena dia menuliskan dulu memorinya itu ya tiap katakan 17 itu kan 17 unit memori, satu note itu 1 unit memori kan. Dia ada 17. Dan dia bisa ngitung 17 karena dia bukan hanya 17-nya tapi urutannya itu loh, bukan algoritmanya. Ini apa nih BFS kan dia pasti melebar dulu. Nah, sekarang saya kembali ya. Apa bedanya pet tadi dengan action? Apakah actionnya kayak gini? Agennya akan muter-muter, Arat, CBU, Timisoara, Zerin. Realnya itu loh, real actionnya apakah agennya akan muter-muterin semua kota itu 17 kota dilewati? Kan enggak. Karena actionnya adalah ini sebenarnya. Dia akan Arat, CBU. Apa dia? Arat, CBU, Rimniku, Pitesti. Apa nih? Arat, CBU, Fagaras, Bukares. Arat, CBU. Pakai BFS. Bukaresnya di mana sih ini? Ini Itu Bukaresnya di di mana ini? itu di CBU yang anak kedua Bu Fagaras, yang di paling kiri, yang sebelah Arat. Nah itu. Ini apa? Worst case. Nah, ini masih salah juga ya. Masih salah kenapa? Karena ini kamu tulis Arat Sibiu Fagares Bukares ya. Arat Sibiu Fagares Bukares. Ini apa yang ini? Yang ini apa nih Adi? Saya kemarin kan bingung ya, terus nggak nanya juga, terus nanya sama temen, katanya dihitung dari per jarak ya Nah buat proses itu, best case-nya. nah itulah ya. Karena udah bingung, nanya sama temen-temennya juga tidak jauh lebih mengerti, bingung gitu. Nah ini sekarang saya tanya deh, siapa yang kira-kira bisa kita lihat gitu jawabannya yang merasa benar untuk kita belajar. Ini karena ini saya belum bisa lanjut nih karena kalian belum ternyata saya nggak tahu ya tadi saya cuma lihat tugasnya saya buka sedikit semua sih yang udah ngumpulin 13 saya buka tapi belum ada itu kita belum ke yang IDS dan lain. Di sini siapa coba yang ini ya bahayanya kalau kalian diem dan nggak mengkonfirmasi nggak nanya ke dosen bimbingan kalian tuh adalah nanti kalian tersesatnya itu semakin dalam. Karena belajar AI ini nyambung. Tiap topik nih nanti kita tuh nyambung terus gitu. Jadi kenapa kok di sini harus dibangun dulu pemahamannya, benar-benar paham supaya kalian nggak kesulitan. Artinya tadi Zia aja katanya dia udah ngerjain tapi dia bingung. Bukan bingung sih, kalau bingung masih bagus ya, tanda ngerti. Dia nggak ngerti malah. Jadi kan percuma gitu menurut saya kalau ngerjain tapi nggak ngerti. Percuma saya lanjutkan karena ini di yang inform strategi ini nanti harus paham dulu gitu konsepnya. Ada 2 strategi, uninform sama inform. Uninform ini dia nggak pakai bantuan informasi tambahan. Kalau inform dia pakai bantuan informasi tambahan. Nah itu lebih kompleks, lebih kompleks. Yang paling gampang adalah uninform. Coba siapa yang udah ngumpulkan tugas bisa kita lihat bareng-bareng biar kita sama-sama belajar. Yang siapa yang mau dicek? Ada sukarelawan? Yang lain belum pada ngumpulin nih. Atau masih merasa ini salah semua? Saya jujur masih merasa salah, Bu. Nggak apa-apa, kita lihat kan makanya Ahmad Muharram. Kan kita lihat supaya belajar gitu. Itu sih Bu, punya saya apa namanya ya?
kan karena kita ngerjainnya bareng, Bu. Jadi apa yang punya Zia juga sama kayak punya saya gitu. Jadi ya makanya udah salah. Masalah sih kalau latihan itu nggak masalah ya. Yang penting ya pada yang latihan itu sebenarnya ya itu ada yang dia belajar atau yang formalitas. Makanya kalau latihan tuh saya tuh nggak kasih nilai ya sebenarnya nggak. Cuma dia tambahan nanti terakhir di kumulatif karena ya saya tahu ada yang saya juga pernah mahasiswa gitu. Ada yang sekedar pemenuhan aja, pengguguran wajib kuliah ada tugasnya gitu. Ada yang emang mau belajar. Eh, nggak masalah, nggak masalah gitu kalian ngerjakan bareng asal itu tadi. Biasanya di satu kelas tuh ada beberapa versi gitu, 3 atau 4. Ya bisa nanti yang lain pada ngikut versi yang mana tugasnya gitu. Selama bukan cuma sekedar nyalin sih nggak apa-apa menurut saya ada proses mikirnya. Tapi kan kalau udah ngumpulin tapi nggak ngerti sama sekali itu ya rugi aja gitu, wasting time. Oke, ini saya share dulu ya punyanya Ahmad. Ya ini tadi ya ini belum ada petnya. Kalian paham kalau kalian nggak tulis pet seperti punya Adi tadi, gitu. Saya belum bilang benar. Nggak ada nggak ada justifikasi dari mana nilainya petnya itu 15. Iya kan? Berarti belum tuntas ini algoritma. Algoritma BFS-nya belum tuntas karena saya bisa aja nih ke kanan nih 1, 2, kanan, tengah, itu kan? Itu belum lengkap lah. Sebenarnya menghitung 15 ini kan harus tahu urutannya gimana. Itu yang disebut pet. Gimana ini petnya, Ahmad? Ya Bu, sorry, saya nggak terlalu kelihatan. Saya boleh buka punya saya dulu nggak? Iya, silakan. Oke. Oke, kalau misalkan berdasarkan BFS, dia dari Arat ke CBU, terus ke Timisoara, ke Zerin, terus ke Arat lagi, Fagarash, Oradea, Rimnicu Visea, Arat, Lugoj, Arat, Oradea, CBU, Timisoara, Zerin, sama yang terakhir Bukharis, Bu. Set D. Oke, dari sini baru. Nah, ini kan yang menghitung. Inilah yang membedakan ya. Sebuah tree itu bukan algoritma. Tree itu hanya sebuah array gitu. Nah, penelusurannya itu yang disebut algoritma. Makanya kenapa harus ditulis pet agar kita tahu ini apa nih urutan. Karena asumsinya apalagi ini list ya, bukan array kan bisa nggak boleh disalahkan kalau mau dari Arat ke Timisoara dulu, terus ke Lugoj, Arat ke sini, terus ke sini. Kalau nggak kalian tuliskan, itu masih belum sempurna ya. 16 ini, oh, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, coba gitu. Oh, berarti saya lupa ngitung Aratnya, Bu. Kalau 5, Itu loh, karena kalian nggak paham. Ini kan memori. Memori itu kan sesuatu yang ya pasti secara fisik di generate di komputer. Asal aja. Ya dan itulah analisis gitu. Karena nggak mungkin ngapain sih. Kalau Anda sebagai tukang, saya bilang tukang, kenapa programmer itu kan nggak perlu mikir kayak gini. Yang di level seperti ini tuh analisnya. Dia mikir gitu. Ya kita nggak usah ribet sih sebenarnya kan tukang tinggal implement aja. Bilangnya tukang programmer tuh kan gitu. Tapi enggak. Seorang analis programmer, analis sistem itu dia analisis benar-benar dia tahu berapa kebutuhan memorinya bahkan sampai dalam notasi matematis ya. Pola. Nah, itulah kalau kita ingin analisis algoritma, tahunya dari situ. Jadi semua ini yang kamu warnain biru itu artinya dia yang di-generate di memori. Jadi semua harus dihitung. Berarti ini masih salah ya, harusnya 16 kan. Yang kedua, oke, depth. Depth itu adalah level ya, dia levelnya ada di kedalaman ketiga, betul. Yang ketiga, kalau disebutkan ini best case itu apa sih kemarin waktu kuliah saya jelaskan? Kondisi yang paling baik kan, nggak pernah Iya, ada, Bu. nggak dia
sudah menjadi batas terbaiknya, tidak bisa ada yang lebih baik lagi dari itu. Gitu. Apakah ini sudah mencerminkan best case? Menurut saya Kalau sih udah, Bu. saya bikin Fagarasnya di sini, ya, aratnya di sini, kan boleh kan? Nggak ada urutannya abjad sama kemunculan itu. Lalu Fagaras itu anaknya apa aja tadi? Saya tulis Bukares di sini dan seterusnya. Apakah saya bisa lebih cepat dari pohonnya si Ahmad tadi? Bisa, Bu. Lebih cepat berapa kira-kira? Kalau ini tadi 16, berarti kan saya bisa menghemat 1, 2, 3 lah. 3, Bisa Bu. 13 kan? Berarti ini bukan best case pohonnya Ahmad ini. Ada yang bisa lebih cepat. Ketika Bukares ada di level 3 kan solusinya, tapi lahirnya di sini. Ini Bukares. Benar nggak? Paham nggak? Jadi saya mau tanya, paham dulu apa enggak? Karena itu yang lebih penting. Kalian bilang paham, ngerti, padahal enggak. Ini kan tadi gara-gara itu sangat itu ya, sangat extraordinary menurut saya hanya karena slide-nya munculin lahirnya Arab dulu, kalian nulisnya harus A, F, O gitu. Gak make sense, itu dari mana ya pemikiran seperti itu ya? Coba deh nanti berarti tahun depan slide-nya saya ganti kota di Indonesia aja deh supaya kalian nggak sekreatif. Kan abjad itu nggak menentukan urutan rutus sih. Abjad itu kayak nama kalian tuh loh. Nama itu kan nggak ada kaitannya kan sama IPK kalian. Oh, yang abjadnya A, IPK-nya lebih kecil dibanding yang abjadnya paling rendah, IPK-nya lebih tinggi. Kan nggak gitu kan ya. Itu hanya label, just a label. Nah, kembali lagi ke sini. Berarti kan, saya tahu ini lemahnya karena kalian tadi nggak desain algoritma. Kita harus tahu bahwa best case, tadi kan solusi itu, mungkin nggak solusi ada di level 2. Kalau pada peta. Coba dicek di petanya. Bisa nggak dalam, kalau solusi level 2 itu berarti kan Arat, CBU, mungkin langsung Bukares gitu, ada nggak? Kota yang dalam tiga step aja langsung nyampe Bukares. Nggak ada kan? Kalau dilihat di peta. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti paling cepat itu dia adalah lewat 4 kota, yaitu di level ketiga. Dan lewat di 4 kota itu mana yang paling cepatnya gitu? Paling cepat atau memorinya paling dikit ya dalam hal ini. Yaitu ketika Bukares di sini kan. Udah nggak ada lagi yang lebih cepat dari solusi selain Bukares di sini. Dan kalau mau Bukares di sini, ya di sini harus Fagaras. Ini kan best case kalau gitu. Kalau masih kamu tulis di sini, ini namanya average case. Ada yang lebih cepat, misalnya Bukares di sini, atau misalnya kalau di sini Timisoara yang Bukaresnya di sini, itu masih average case ini. Bukares di sini itu juga masih average case. Yang disebut best itu ya ketika Bukaresnya itu di paling kiri. Karena pasti cost-nya 13. Nggak mungkin lebih rendah lagi dari 13. Paham nggak sampai di sini? Ahmad? Buat BFS udah tercerahkan, Bu. Soalnya kemarin saya tuh mikirnya yang tadi alfabet itu. Tadi kan kamu bilang bahwa ini udah best case-nya BFS kan? Iya, Bu. Tapi Berarti salah. benar atau enggak? Salah, Bu. Karena bisa lewat Fagaras dulu ternyata. Ya di sini kan. Nah, Iya, kalau Bu. paling sini itu best case-nya gitu. Nah, sekarang worst case-nya gimana? Kalau worst case-nya berarti Bukaresnya lahir paling Kanan, Bu. belakang ya. Dengar. Iya, Bu. Ini belum worst case-nya kok. Saking kecilnya nggak kelihatan deh. Nggak bisa zoom lagi. Ini belum worst case nih. Kalau dia ada di level 3, harusnya kan worst case-nya kan. Itu kayaknya bukan level 3 deh, Bu. Level 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya. Itu depth-nya level 5. Ya, level 5 ya? Bu. Ya, dia bisa lebih kompleks sih. Tapi apakah itu worst? Saya sih nemunya yang paling worst dari Zerin sih itu. Karena kan kemarin saya pakainya alfabet. Jadi saya
mikirnya kalau dari Zerin Ini nggak itu yang bisa, paling belum bisa worst gitu. dipercayai ya. Oh, Belum bisa. Mungkin dia bisa ada di level 4 tapi lewat mana? Intinya dia pasti paling kanan lah ya. Dan ini ah, menjadi sangat panjang ini karena kamu alfabet itu padahal nggak ada hubungan. iya Bu, betul. Kayak saya mikir dari alfabet, makanya itu jadi panjang banget. Kalau Iya, misalkan nggak sekompleks urutannya ini. diubah, kalau Dia diubah level mungkin 3. itu bisa Sebenarnya lebih gini, singkat. sebenarnya worst case-nya dia bisa banyak ya, tapi dalam kasus ini misalnya dia di level 3 aja tuh pasti udah ketemu solusi. Benar nggak? Ini kecil banget sih ya. Kalau tadi, mungkin nggak pertanyaan saya ya? Kamu tahu kan karakteristiknya BFS? BFS itu akan mengekspansi terdalam dulu kan? Dia selesaiin dulu kan level 1, level 0, level 1, level 2, level Iya Bu. 3, baru dia ke level 4 gitu. Mungkin nggak dia akan ke level 4 kalau level 3-nya belum diselesaikan? Nggak mungkin sih. Harusnya karena kalau BFS completely dulu baru itu. Komplit kan? Berarti kalau di Ah, level 3 dia udah nemu Bukares, pasti dia akan berhenti. nggak mungkin ada level 4. Ah, Benar nggak? oke. Betul betul Bu. Logikanya loh. Berarti artinya apa? Ketika BFS itu tadi, kalau misalnya base case-nya adalah si Bukares di sini ya, di sini kan Bukares, berarti worst case-nya mana logikanya? Di level Bukares di 3 paling yang kanan. paling paling kanan. betul. Gimana caranya dia paling kanan ya? Gampang aja anaknya Arat yang Fagaras tadi ya? Ya bener ya? Apa? Iya Bu, Fagaras Bu. Fagaras kan? Habis Fagaras apa? Baru Bukares gitu langsung. Sibu Ini dulu Kalau kali Bu. Sibiu dulu Bu, pohonnya kalau nggak misalkan itu. setara sih. Pohonnya itu Sibu kan dulu. Sibiu dulu Bu, kalau itu Bu. Kalau misalkan bawahnya Sibu. Arat. Saya kira yang atas, yang bawah. Sorry. Sibu dulu berarti. Sibu. Berarti ini Sibiu kan? Di Iya sini Bu, Sibiu. Fagaras, Fagaras, di sampingnya sini baru Bukares. Bukares. Oke. Ya ini ngikutin ya, yang kesininya kalian tinggal kalau di sini Sibiu berarti timisasi apa? Dari dia kan bebas, acak nggak ada panduan angka atau apa nih. Anda hanya cukup perlu tahu bahwa worst case-nya pasti begini. Bu, kan level 4 lebih worst lagi gitu. Nggak mungkin di BFS. BFS tadi katanya Ahmad komplit. Dia nyelesain satu level dulu. Dia tidak akan mencapai solusi level 4 pada kasus ini karena di level 3 aja udah muncul Bukares. Benar nggak? Iya Bu, betul Bu. Sampai di sini paham? Kenapa sih kok repot-repot kita harus menganalisis atau mengetahui jalannya algoritma gitu? Ya karena untuk menjadi seorang desainer algoritma, AI engineer, ya kalian harus tahu. Jangan dikira itu yang desainer machine learning yang hebat gitu, dia nggak tahu bagaimana jalannya algoritma-algoritma basic. Dia tahu, makanya dia bisa bikin improvement. Gitu ya, itu tentang BFS. Yang lain, Ahmad udah paham? Udah Bu, sangat tercerahkan sumpah. Ya, jadi di situ yang kalian harus tahu dulu. Ini Anda seorang analis programmer, Anda tahu jalannya algoritma Anda. Jadi jangan sampai, ini kita belum belajar machine learning. Kalau di machine learning itu memang benar-benar tutup mata deh. Itu si neural network-nya itu yang akan tuning ya, fine tuning itu si parameter-parameternya. Sedangkan algoritma AI semua itu harus bisa dibuka, nggak black box dia, dibuka. Kita bisa tahu bagaimana proses step by step, dan pasti bisa seperti itu. Dan namanya program itu bukan sulap, dia pasti akan menjalankan sesuai dengan instruksinya. Itu. Kemudian kita lanjutkan ya, itu UCS. Kalau UCS itu pasti base case saja. Nah ini kalau UCS karena dia ada cost ya harus ditulis costnya. Gimana saya bisa percaya kalau CBU terus ke Arat yang paling rendah udah diurutkan gitu? Jangan-jangan kamu abjad lagi nih. Ini abjad Iya nggak Bu. make sense. Nama cost dia pakai cost. Kenapa? Oh, iya, maksudnya pakai abjad masih UCS-nya. Kalau abjad ya nggak mungkin cost ini. Ya, jadi itulah nggak cermat.
Iya, Bu. Oke, terus sekarang DFS. DFS ya, kalau DFS ini, ayo gimana sekarang kalau DFS? Ini abjad lagi. Iya. Iya, Bu. Semuanya abjad saya gituinnya. Semua kan? Heeh. Kenapa gitu loh Pak abjad? Kan nggak make sense sih menurut saya itu. Kayaknya saya bertahun-tahun ngajar baru angkatan ini, baru kelas ini gitu yang kreatifnya kreatifnya tapi nggak tepat. Kadang kan masa sih jarak sama peta itu berdasarkan abjad nama kota itu kan nggak logik ya. Oke, ya kalau eh, DFS berarti gimana? Dia tetap seperti tadi kan, seperti BFS gitu, tapi Bukares Eh, munculnya kan di sini kan. Iya. Berapa kosnya? Arat, petnya deh, pet dulu Heeh. harus tahu ditulis. Pet itu ya ditulis, makanya kan saya mencontohkannya. Jadi Arat, ada arat, 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 Sibiu, Sibiu, Fagaras, Fagaras, Bukares. Bukares. kan kita ganti gitu terus. Dia nggak per level ya, dia depth aja. Nah itu seperti ini. Berarti M-nya, D-nya 3, M-nya 4. Empat. Jadi hitung aja. Iya. Nah sekarang actionnya ya harus tahu dulu semua aja gitu. Apa bedanya pet sama action? Kalau pet tadi itu kan kaitannya dengan kita analisis algoritmanya ya, kemunculannya di memori kan. Sedangkan action itu adalah ya eksekusinya, langkah. Paling gampang kalau kalian main catur lawan komputer. Pada waktu dia bergerak kan, kuda dia gerakkan, ya itu action. Tapi waktu algoritmanya mikir, menganalisis apakah kuda ke kiri, ke depan, ke kanan, benteng ke kanan, kiri, dan sebagainya, itu kan nggak tahu kan fase mikirnya itu hidden aja, kita nggak lihat, kita tahunya fase action. Nah, action itu adalah tindakan atau masih ingat definisi AI ya, acting like human. Action itu ya aksi yang akan dilakukan. Waktu kita sebutkan bahwa BFS itu tadi gimana? Arat, Sibiu, Fagaras gitu kan? Oh, sorry, Arat, Sibiu, sini dulu ya. Fagaras. Ada 13 tadi loh. Petnya itu pet dia mikir. Sedangkan reactionnya bagaimana ya? Actionnya itu tinggal jalur sebenarnya yang akan dilintasi. Dilalui yaitu Arat, Sibiu, Fagaras, Bukares. Itu action. Makanya saya minta ditulis. Karena tiap strategi itu bisa jadi actionnya itu nanti beda hasilnya. Kalau yang BFS, DFS sih masih sama. Paham ya? Paham nggak? Saya harus double check kayaknya kalau di kelas ini dulu nih, supaya sampai benar-benar pemahamannya. Coba, Adi, udah paham Iya, Bu. belum tentang action? Sudah, Bu, sudah paham. Ya. Gimana tahunya action? Ya kita tinggal find parent. Parentnya dari root itu siapa? Mundur kan, ya tinggal nanti dipanggil maju. Itulah action ya. Sedangkan path, itu fase dia analisisnya. Yang nggak akan kelihatan di action. Dan itulah yang dilakukan oleh algoritma AI. Dia bisa memahami ucapan, dia bisa mengenali ini objeknya berbentuk apa. Itu ada fase mikirnya. Dan sifatnya itu offline ya, offline. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini, DFS? Belum. Sekarang DLS, mana DLS-nya? DLS di DLS bawah. itu sebenarnya sama, cuma dikasih limit ya. Limitnya kan berapa? Ya, wah, ini panjang sekali. Harusnya nggak serumit ini ya. Dia itu sama, cuma pohonnya dikasih limit aja. Sedangkan tuh pembentukan trinya bebas. Bebas. Nggak ada tuh. Sekarang saya yang terakhir yang biasanya banyak salah dan pasti kelas ini juga salah. Saya sudah mencurigai. Adalah IDS. IDS bagaimana? Halo? IDS bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang masih ingat apa itu IDS? Halo.
Ini diamnya ini mencurigakan nih. Kemarin saya kalau diam itu saya kira ngerti gitu. Kalau sekarang saya harus lebih gali lebih dalam lagi nih. Diamnya kelas ini nih membuat saya bingung. Ayo, ada yang tahu ya? Atau nggak tahu nggak apa-apa. Saya lebih senang dijawab begitu. Saya bingung, saya nggak ngerti itu saya lebih senang daripada diam karena kalau orang diam saya asumsinya udah ngerti. Nah, anak saya itu kalau diam itu ngerti padahal nggak ngerti itu aduh, mana itu? Kalau dari bacaan sih itu sih Bu, apa namanya, kayak pencarian apa ya, sampai tidak di cut off katanya. Mm-mm. Berarti kan dia berulang kan sampai dia mana gitu kan? Sampai apa coba? Atau siapa ini tadi punyanya Ahmad ya? IDS-mu ini gimana nih, Ahmad? Iya Bu, Saya IDS nggak minta base case loh. jujur Di soalnya itu nggak ada yang tulisan. DLS sama IDS itu saya ngerjainnya bingung Bu. Makanya apa ya Ya yang bingung, saya soalnya kamu beda. IDS itu nggak ada base case. Ya, iya boleh, tapi nggak diminta base case. Yang diminta base case worst case kan cuma DFS sama BFS kan ada tuh di tulisannya, di Iya Bu. soalnya. Dosen kan buat soal tuh dia udah ngerti, kita udah. Ya, ini terlalu kreatif ini berarti kelas ini. Kreatifnya berjamaah. Terusnya kalian tuh jadi ini. Yang perlu kreativitas tuh yang buat bikin animasi itu loh. Salah jurusan kayaknya Bu. Sorry. Enggak lah, tetap perlukan kreativitas, cuma nanti harus diarahkan. Nah, ini gimana pemahaman waktu IDS itu? I sama dengan 2, Jadi ya, 1. Ini kan iterasi. Oh, I sama dengan 2, I ini kan iterasi. Bukan? Itu L Bu. Itu limit Oh, kalau nggak salah saya L. Lah, tulisnya. limit. IDS pakai limit. Ya. Oh, sorry, iteratif. Benar iteratif. Yang limit tuh IDLS. L apa I sih? Itu II ternyata. Lupa saya. I itu. Iteratif. Oke. Nah, iteratif 2 itu berarti mulai dari berapa? Iterasi itu kan mulainya dari 1, nggak ada iterasi 0 kan? Itu nggak? For itu loh, for 0 itu ada nggak sih pengulangan ke 0 itu nggak ada. Pengulangan itu kan pasti. Ya, dari 0 ya kamu ngitungnya ya? I sama Iya, dengan Bu. 0 gitu. Oke, I sama dengan 0. Terus I sama dengan 1, I sama dengan 2. Lah kalau 0, 1, 2 itu berarti kan 0, 1, 2 kan? Levelnya cuma 2. Lah ini ada 3. Nggak mungkin pengulangannya 2 orang kamu trinya aja gambarnya 3 kok. Nolnya kamu hitung ini. Oh. Nolnya kan ya dari sini dong. Masa ini nggak dilahirkan? Apalagi root itu paling penting. Dia pertama muncul di tree. Gimana? Saya sih ngitungnya gini Bu, apa namanya? Jadi setiap percabangan tuh saya hitungnya 1. Jadi bentar. Setiap Jadi percabangan. itu saya ngitungnya misalkan gini, apa namanya? Arat ke CBU itu saya pikirnya itu level 0 Bu. Sorry, iteratif 0. Makanya salahnya saya di situ Bu tadi. Makanya saya kenapa bisa hitung level apa iteratif 2 Sebenarnya karena ya ini tuh kamu gimana Bu? anggap 2 gitu. Iya Sebenarnya Bu. kan yang disebut iterasi itu kan pada satu iterasi itu berapa node yang di-generate ke memori itu kan. Di iterasi 0, nah ini dia ngitung 1 yang di-generate memori. Di iterasi 1 ya level 1 berarti kan. Itu 1, 2, 3. 3. Dan memori itu nggak bohong. Nggak bohong itu gini loh, maksudnya kayak kamu nggak kayak warteg gitu, misalnya makan gorengan 3 bilangnya bayar 1 gitu, enggak kan? Ya orangnya mungkin nggak tahu, tapi kan kamu tahu bahwa udah 3 yang masuk. Komputer juga gitu, nggak bisa dibohongin. Ketika kamu generate 1 node, ya ini secara fisik kesimpan di memori. Jadi ini dihitung. Ini 1, ini 2, 3, 4 gitu kan. Nah, masalahnya setiap iterasi di IDS ini tuh adalah generate ulang tree-nya. Makanya kalau kalian IDS level 0 gitu ya, misalnya iterasi ke 0. Masa sih ke 0 sih? Level 0 kali. Enggak, coba kita lihat slide-nya aja ya. Saya dari Iya Bu, level 0 Bu. level ya, pakai level ya. Iya, limit 0 kalau di sini.
Kalau level sih masih nggak apa-apa gitu, iterasi itu yang limit ya, limit kan. Limit. Ini adalah iterasi pertama sebenarnya, itu kan limit. Limit 0 itu yang di generate ya satu buah array aja. Tapi apakah sudah sampai solusi belum? Kita generate level 1. 1. Dan ini tree level 1 itu pasti maksimumnya ya di level 1. Tree-nya itu nggak ada level 2-nya. Tree ini berbeda dari tree yang 0 tadi. Jadi nggak diterusin, kan saya udah bilang kemarin bahwa ini bukan diterusin. Nggak diterusin, dia di-generate ulang secara komplit. Tree seperti ini. Ini juga gitu, yang limit 1 ini tadi sudah kesimpan di memori, wong generate ulang. Limit 2 dibikin lagi. Gitu loh. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya, ketika Anda bikin S, itu, kalau bilangnya, ini berarti kan L-nya 2 itu berarti 0, 1, 2 gitu ya. 3 kali iterasi ya. Itu Ahmad ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya Nggak mikirnya gitu. mungkin cuma 1 pohon. Dia pasti 3 pohon. Ketika dia L-nya 0, pohonnya cuma 1. Ketika limitnya 1, pohonnya, saya nggak tahu ya berapa gitu. Pokoknya pohon level 1 itu 1 tree sendiri. Ketika iterasinya 2, berarti pohonnya level 2 ya. Level 2 itu kira-kira gini lah. Ya dibuat pohon yang lengkap karena dia komplit kayak BFS kan. Ya ini, kalau disebut levelnya 2 berarti pohonnya itu ada 3 buah nih. Pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga. Karena setiap iterasi itu bangun tree lagi dari awal. Paham? Paham nggak? Boleh diulang nggak, Bu, yang itunya? Maksudnya dia kan kalau misalkan berarti kalau level 0 itu kan pertama dari awalnya, dari arat berarti ya, kalau dalam kasus ini. Kan algoritmanya kan berkata, jika belum goal maka ulangi lagi gitu. Expand tree-nya kan. Berarti makanya kan pertama di limit sama dengan 0. Pohonnya gimana? Arat. Apakah ini goal? Bukan. Bukan. Ya sudah, ini disimpan di memori kan. Ini di memori, berarti kan pet-nya A. Pet-nya A, M-nya 1. Betul nggak? Sekarang iterasi berikutnya, kalian harus tahu program. Jadi saya ketika menelusuri ini, saya bukan pelajaran manual, saya itu membayangkan program. Itu jadi compiler gitu. Program bekerjanya bagaimana? Dia as is, sesuai apa yang dituliskan. Berarti sekarang iterasi berikutnya kan, di-generate lagi. Nggak mungkin kita bisa lanjut. Nggak mungkin kita bisa lanjut, kita nggak, kalau belum making tree-nya gitu, tiba-tiba bikin anak itu bukan, itu BFS, DFS, itu. Nggak perlu iterasi kalau itu. Ini kan ada iterasi selanjutnya, pasti kita akan memulai komplit kan dari arat. Terus apa? CPU kan? CPU. Iya, Bu. Terus apa lagi? Serin gitu ya. Iya. Ini kan? Sama ini suara, ya. Oke, ini yang penting. Pet-nya apa? Pet-nya apa kalau di IDS? IDS itu sebenarnya BFS atau DFS sih strateginya? DFS, Bu. DFS kan? Maka dia akan A, S, Z, ya, Z, T. Dia karena masih level 1 jadi mirip kayak BFS ya, karena ke kanan. Belum kelihatan apa DFS-nya ya nggak? Belum kelihatan DFS-nya. Oke, ini berapa M-nya? 4. Ya kan? Iya, Bu. 1, 2, 3, 4. Ini memori gitu loh. Tadi saya bilang ini apa yang dihitung, benar-benar apa yang dibuat di komputer. Oke, sekarang limit 2. Kamu tadi kan di limit 2.
Kan belum solusi kan? Belum ada solusi, makanya dia naikin lagi iterasinya. Sampai ke pohonnya adalah pohon yang mengandung solusi. Dan kita nggak bisa tiba-tiba bikin anak kalau nggak ada parentnya. Ini pohon berbeda kok. Gimana saya nggak apal ya. S, F ya. Iya, Bu. F, terus apa lagi tuh? F apa aja? F apa yang setara sama F? Coba bacakan. Anaknya S itu apa aja sih? Anaknya S itu ada F, A, O, sama R, Bu. A, O, R. Ya. Terus anaknya Z apa aja? Anaknya Z itu Iya dong, ada kan harus lengkap Arat. kan pohonnya. Iya, Bu. Arat sama Oradea. A sama O aja. Iya, Bu. Terus anaknya T, Arat sama Lugoj. aja ya. Oke. Penelusurannya gimana nih? Petnya. Kan dia belum tahu ada solusi atau enggak, gimana dia. Ayo didiktekan. Kalian diktekan. Hmm. Ayo, yang penting petnya kan, bukan tree loh. Yang penting jalannya. Algoritma itu jalan. Itulah ya. Ah, A, Arat, Terus, Arat, CBS, I, F. Sorry. iya, Bu. F. F. F, A, Kan DFS kan ya? I, Penelusurannya pakai teknik DFS loh. Terus ini apa tadi? O, Oradea tadi, O, Bu. Oradea. Oh, terus O, R, 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 terus Z, 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 A, O, A, O. A ya. A, Iya, Bu. A, A, O, O, terus T, T, E, terus A, A, L, L. Oh, A ya. A dulu ya, A, benar. T, A, L. Berapa ini M-nya? Hitung. 12. 12, 12. Benar. Ya, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 ya? Iya. Tadi udah 1, 4, 12. Jadi jumlah. Kayak makan gorengan tadi ya udah harus jumlah berapa sebenarnya. Jangan bilang cuma 12 aja. Kan ini udah lahir di memori dan program kita belum berhenti. Ya, udah 17 ya. Apakah udah ada solusi? Belum, Bu. Belum. Sekarang saya tambahin lagi di mana nih? Kan jangan ada ini. Biar nggak hilang. Masalahnya kalau udah ditulis gini nggak bisa, saya tambahin di sini aja deh ya. Solusinya bukan di L2, Ahmad. Belum ketemu di L2, di L3. Coba kita coba. Dia akan bagaimana? Arat, CBU gitu kan. Zerin. Timisoara. Gitu ya. Ini sama persis seperti ini. Tapi Iya, nanti dari Pagaras akan ada Bukares. Bukares. Iya. Nah, baru dia berhenti. Berarti dia akan urutannya sama seperti ini kan? L tambah B. Ya enggak? Sama persis seperti ini. Ya, di level 3 ya. Petnya sama ini. Berarti berapa? 12 tambah 1 kan? Bukares kan? Paling kiri gitu aja. Sama persis seperti ini, terakhirnya adalah Bukares. Dengan M 13. Berarti berapa totalnya? 1 tambah 4, 5, 17 tambah 13. Ibu. Pengen nanya. Halo. Benar nggak? Bu. 1 tambah 4, 5 tambah 12 kan 17. 17 tambah 13 kan? 30. Ibu, Ibu. 4 tambah 12, 16, Bu. Oh, nah di sini salahnya ya. Ya, hapus dulu. Nah, ini kurang lebar nih. Terus saya lebarin nanti ya. Ya, kenapa? 4 tambah 12. Lah ini emang nggak dihitung level 0-nya. Oh iya, Bu. Ada level 0. Iya tadi harusnya dong kalau makan gorengan 3 bilang 3 ya.
Ini kan komputer, kita nggak bisa bohong. Space-nya itu udah lahir di memori kan ini, di iterasi pertama 1, iterasi kedua 4, iterasi ketiga berapa? 12. Sejauh ini, sampai iterasi ketiga atau di level 2, di limit 2, dia ada berapa? 17, Bu. 17. Ini harus saya hapus ya. Oke ya, ini udah tahu ya, udah 17 ya, Ibu, tadi ibu. 17. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Tes, tes. L sama dengan 3. Betul ya? Sorry, Bu. Potong. Adi mau ngomong itu, Bu, kayaknya. Iya, Apa? halo Bu. Apa? Dengar dulu suaranya. Kita tadi kan Ya. kalau misalkan di limit 3 kan si bekasnya langsung di anaknya ini ya Bu ya, Fagares kan ya. Iya, ini mau digambarin kan. Iya. Nah, maksudnya buat petnya karena bukan DF langsung bakal lebih dikit ya Bu, karena langsung Arat, si Blue, Fagares sama langsung Bukares kosan DFS. Petnya jadi lebih pendek. Iya, makanya digambarin kan, yang ngerti Oh, kamu iya. aja. Adi yang lain nanti belum ngerti. Nah, kamu berarti sekarang udah ngerti ya, Adi. Iya. Tapi yang tadi yang M yang udah kita lewati sepenuh dari level 0 tadi udah 17 ya, saya catat sini. Sekarang gimana nih? Arat, apa aja tadi? Sibiu, Zerin. Nah, saya balik ini deh biar nggak bingung nanti. Zerin. Macet. Iya. Nah, gini. Ya, terus di level 2, Arat. Sorry, Fagaras, Arat. Oradea. gimana? Fagaras, Arat, Oradea, Rimnicu. Ini ya. Gitu. Ada Arat Bu sebelum. Ada Arat, Bu, ada Arat. Arat. Terus sini aja, nggak apa-apa. Iya. Terus, Zerin. Zerin itu ada Arat sama Oradea. Ini baru terinya loh ya, saya belum penelusurannya. Ini suara ada apa? Lugot sama Arat ya. Iya, Bu. Dari pohon level 2 tadi, karena dia naikin level 3 ya. Nah, misalnya di sini kan langsung aja saya tulis anaknya Bukares. Berarti kan berhenti, ini pasti goal kan. Nah, penelusurannya gimana kalau pakai DFS? Di DS ini adalah M-nya gimana? Sorry, pet-nya. Pet-nya adalah ASFB, Bu. SFB. Artinya yang benar-benar di generate ke memori itu ini. SFB di pohon level 3. Ini ya. Dia jangan salah, biasanya bikin pohon karena komplit, kalian ngikutin BFS jalannya, padahal ini adalah DFS. Jadi, dia adalah ASFB. Berhenti kan? Itu kata algoritmanya loh. Dia adalah menuruti apa kata algoritma. ASFB. Berhenti kan di sini? Sudah goal. Berarti berapa ini totalnya nih? M-nya. 17 tambah 4 kan? Berapa itu? 21. 1, Bu. 21 sampai solusi. Tadi masih ingat nggak siapa Ahmad atau Adi? BFS base case-nya berapa? 13 ya tadi ya. Kalau pakai BFS kan kita 13 kan base case-nya. Iya Bu, 13. Worst case-nya? Worst case-nya berapa? Kalau paling kanan tadi loh, kan di level 3 juga nggak mungkin. 30 tadi ya? 30 apa 27? Mungkin 27. Mungkin 27 ya? Cek aja. Tapi paham kan maksud saya, best case, best case-nya BFS itu 13. Worst case-nya itu kalau dia paling kanan. Ya kan? 27 kalau saya nggak salah. Saya ngasih tugas Anda itu saya udah bikin. Coba aja Anda bikin tuh pohonnya worst case 27. Terus kan tadi waktu mikir, Bu ngapain sih Bu? Kok IDS itu bolak-balik tiap iterasi bikin tree lagi, kan lama, kan banyak. Tunggu dulu gitu. Ini masih lebih cepat daripada worst case-nya BFS. 21 loh. Dia kayak average case aja. Sebenarnya nggak lama. Dan yang lebih penting ya bukan hanya time and space, yang penting adalah completeness. Nyampe dia ke solusi. Bahkan lebih cepat dari worst case-nya BFS. Seolah dia banyak ya, bikin tree berulang, tapi kalau pas di total juga dia nggak banyak. Average aja. Paham?
Halo, Paham Bu, tercerahkan. Paham, Bu. Dok Sunyi. Pahamnya paham beneran nggak? Yang masih bingung tanya aja. Jadi sekarang saya balik nih, kalau diem berarti bukan paham. Kalau misalnya ditanya paham, ya jawab paham itu berarti oke lah. Sekarang saya percaya itu paham. Tapi kalau diem itu belum paham berarti ya. Nggak tahu kenapa nggak mau ngomong. Ada pertanyaan? Satu buat yang DLS kan dikasih tahu limit buat ini ya Bu, DFS-nya. Kemarin kan dikasih limitnya kan 6 ya Bu ya. Jadi kalau misalkan solusinya udah ketemu sebelum 6 itu nggak apa-apa, berhenti aja Ya, atau nggak apa-apa. oh, Nggak apa-apa. Ya kan sini aja. limit aja dia. Benar, dia cut off. Tapi nggak bisa kalau sesudah 6. Tapi kalau udah ketemu sebelum 6 ya boleh. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Halo? Udah ya? Nah itu yang harus dipahami dulu. Itu yang harus dipahami dulu. Bener ya, ini kita mau move on loh. Berikutnya. Jadi tugasnya salah semua nih. Gimana? Mau dibenerin atau gimana? Mau apa adanya aja? Boleh Bu, dibenerin Bu. Benerin ya. Dibenerin apa mau dinilai apa adanya gitu. Aja tanya ya kalau. Ya nanti benerinnya nanti. Sekarang saya mau lanjut materi selanjutnya aja. Jadi biasanya ya saya memang sebelum melanjutkan materi sebelumnya berikutnya itu saya selalu menanyakan dulu tentang materi yang lalu, mengevaluasi materi sebelumnya, Anda sudah paham, ada masalah, dan sebagainya. Supaya kita bisa lanjut nih, bisa move on ya. Oke, sekarang saya move on ya. Sudah siap belum? Ya, makanya saya kenapa sih kalau kuliah itu perlu interaksi gitu. Walaupun kita online seperti ini, kan kalian bisa interaksi, nanya atau bingung, supaya nggak saling berpraduga gitu. Saya praduga Anda ngerti, ternyata enggak. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan inform search. Inform search ini sebenarnya adalah strategi yang memberikan tambahan informasi. Tambahan informasinya apa? Tambahan informasinya itu sebenarnya berasal dari luar problem itu. Ada perlu upaya tambahan untuk memberikan tambahan informasi. Sebagai contoh di sini, kita lihat algoritmanya itu nanti namanya best first. Best first search, di mana dia akan ada tambahan informasi yaitu berupa FN. Fungsi FN. Apa itu FN? FN adalah fungsi perkiraan. Fungsi perkiraan. Kenapa perkiraan? Ya karena bukan sesuatu yang eksak. Yang eksak itu ada di problemnya, jarak itu eksak. Kalau perkiraan itu ya cuma estimasi, kira-kira. Nah ini tadi implementasinya pakai priority queue. Dari mana asalnya fungsi perkiraan itu? Kita bilangnya heuristic function. Apa itu heuristic function? Heuristic function ini adalah fungsi untuk fungsi tambahan gitu. Fungsi yang diperoleh dari biasanya pengalaman atau kiat sukses tips keberhasilan. Sebagai contoh misalnya gini, kalau kita main basket ya, main basket masukin bola ke gawang ke tiang yang apa itu bilangnya? Gawang ya. Ring basket lah, ring basket. Itu kan gimana cara untuk memasukkan? Saya tanya deh. Siapa yang suka main basket di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Anak saya tuh suka basket tuh anak saya. Dia tuh bilang, "Ma, itu harus diarahin ke kotak hitam di belakangnya ya." Benar nggak sih? Ada yang pernah dengar itu nggak? Iya Bu, kotak Iya, Bu, kecil benar. di papannya Bu. Kotak kecil di papan. Tapi itu apakah kalau diarahin ke situ selalu masuk? Enggak. Nah, belum tentu kan. Gitu. Tetapi biasanya sukses. Ada lagi orang yang heuristiknya lemparnya dari samping, jangan dari depan. Ada yang gitu kan ya? Nah, itu yang dinamakan kiat-kiat sukses. Itu kita gunakan juga di algoritma. Kita sebutnya adalah heuristik. Heuristik ini bukan algoritma, beneran. Karena kalau algoritma kan syaratnya harus selalu benar pada semua atau segala macam kondisi input kan. Kalau tadi ngelempar ke kotak kecil di ring basket itu selalu masuk, maka dia disebut algoritma. Tapi kalau ya bisa masuk atau enggak, tapi seringnya masuk, nah itu dia hanya heuristik ya. Jadi begitu, estimasi. Nah, di sini heuristik yang kita gunakan, sekali lagi ya kita masih pakai contoh peta Rumania, tapi nanti setiap kasus itu bisa macam-macam heuristik. Di sini kita pakai straight line distance.
straight line distance to Bukares. Karena tujuannya tadi dari menuju Bukares ya. Straight line distance to Bukares. Jadi kita membuat fungsi perkiraan berapa jarak garis lurus dari semua kota, baik itu Arad, bahkan Bukares sendiri ya, Mbak Zerin ke Bukares. Nah, Bukares ke Bukares tuh 0 tuh jaraknya, ke dirinya sendiri kan. Sedangkan Arad, dia diperkirakan 366, garis lurusnya itu loh. Nih, garis lurus. Kira-kira garis lurus sama jalur sebenarnya itu lebih panjang mana? Jalur sebenarnya atau garis lurus? Halo? Paham nggak pertanyaan saya? Saya ulangi. Kalau ini adalah jarak dalam garis lurus dari suatu kota ke Bukares, pertanyaan saya, perkiraan jarak sama jarak real sebenarnya itu lebih panjangnya yang mana? Lebih panjangnya Perkiraannya atau sebenarnya, jarak Bu. sebenarnya? Yang real ya sebenarnya. Ya sebenarnya dong, namanya perkiraan kan garis lurus aja gitu. Kalau sebenarnya kan ada belok-beloknya, masa sih nggak ada beloknya jalan gitu. Ya contoh aja, misalnya jarak real Giu ke Bukares itu 90. Perkiraannya berapa? 77. Di bawahnya kan? Cek aja deh yang nempel langsung sama Bukares. Si Seni. Kan? Sampai di sini bisa mengikuti? Bisa. Paham? Bisa. Ngerti nggak ini? Ini harus ngerti dulu kalau di inform search. Kalau nggak ngerti ntar ambiar. Paham ya? Baik yang dia bersebelahan maupun yang garis lurus saja nih, langsung kita tarik garis lurus, misalnya Sibiu ke Bukares berapa? S 253. Jarak realnya mana ya? Sibiu, Bukares, Bukares gitu kan. Itu yang disebut sebagai heuristik. Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa. Nah, ini heuristiknya ya. Pada kasus ini, perhatikan tadi saya bilang bahwa lempar basket, tadi kan ada yang bilang, anak saya bilang ke kotak hitam. Yang satu lagi temannya bilang, dari samping aja, Bu, dari samping kanan. Atau dari kiri. Artinya apa? Ada bisa banyak heuristik untuk satu permasalahan yang sama. Benar nggak? Ya. Jadi bukan satu-satunya heuristik straight line distance. Mungkin ada yang lain. Waktu dan lain-lain. Intinya ada informasi tambahan ini loh. Informasi tambahannya. Oke, saya lanjutkan. Kalau dari situ udah paham, saya lanjutkan ke... Ada 2 algoritma pada strategi pada strategi inform ada 2 algoritma, yaitu greedy dan A-star. Kita lihat greedy. Kalian tahu ya artinya greedy itu ya? Rakus ya. Jadi dia akan mengekspansi atau mengenerate node yang nilai HN-nya paling kecil atau paling besar ya, tergantung kasusnya. Pokoknya dia rakus lah, udah kelihatan paling bagus dia ambil. Jadi dia cari node yang kelihatannya paling dekat ke goal. Dan dia menggunakan HN. Kalau pada uninform tadi kan kita nggak kasih nambahan apa-apa ya, informasinya kecuali CS. Kalau di inform ini kita tulis di bawah node-nya. Contohnya ya, kalian slide-nya di laptopnya itu buka aja pohon yang ada HN-nya tadi, heuristiknya. Karena 366 di sini itu adalah apa? HN kan, dari Arad ke Bukares, betul kan? Betul nggak? Coba buka di... Saya nggak bisa buka 2 kan, saya lagi share kan. Kalian lihat sendiri aja, oke? Ya. Nah ini, terus berikutnya kan belum tujuan dia expand lagi. Ada Sibiu, Timisoara, dan Zerin. Sibiu berapa HN-nya? Coba dicek di peta. Dicek di HNSL straight line distance. 253 benar. Betul. Ya, betul. Timisoara? Betul. 329 benar. Betul. Zerin? Sama juga sama. Betul. Oke ya. Jadi dari situ jaraknya. Dia bukan pakai jarak real, tapi jarak HN-nya. Straight line distance. Karena kelihatan paling cepat, paling dekat, dia ambil. Jadi ini urutan berikutnya. Selanjutnya ini. Ya kan, anaknya si Bio ada 4 kan. Ini benar kan? Nah ini bukan lagi kayak DFS atau BFS ya. Urutan dia ambil ya yang paling kecil HN-nya. Jadi dia nggak pakai yang paling kiri duluan, kanan duluan. Dia analisis mana yang paling kecil, maka expand.
Benar ya, Fagaras ya, karena 176 ya. Berikutnya, habis Fagaras, Bukares. Yaitu 0. Kalau udah sampai Bukares, algoritmanya mengatakan berhenti. Jadi dia tadi apa urutannya? Ini ya, petnya ditulis. Arat, Sibiu, Sibiu, Fagaras. Fagaras, Bukares. Bukares. M-nya ada 4. Action-nya juga sama ya, kebetulan kan? Sama nih action-nya, kebetulan. Di sini apa? Ini seperti solusinya apa? DFS ya? Base case-nya DFS ya? Tadi kan juga gini kan? 4. Ya itulah greedy, cepet dia. Tapi berapa? Sekarang saya pengen tahu real, tadi kan kita pakai heuristik. Real cost-nya dari Arat ke Sibiu ke Fagaras, Fagaras ke Bukares itu berapa kalau di total? Coba kalian lihat di petanya ya, jangan di heuristiknya. Berapa totalnya? Total distance lah. Di action-nya. Berapa? 450. Berapa? 450. 450. Oke ya, keep it. Ini ditandai dulu. Ini adalah greedy dengan M4 distance-nya 450. Ini sama dengan solusi-solusi di algoritma uninform. Bahkan lebih cepat ya dibanding BFS atau DFS. Sama DFS lah, tapi dia pakai bantuan karena dia pakai bantuan informasi heuristik tadi, straight line distance. Paham? Ada pertanyaan? Itu buat yang di setelah CBU itu kenapa aratnya di paling awal, Bu? Yang di level limit 2 di level grup. Kamu maunya gimana? Udah maunya gimana kamu? Nggak, maksudnya ada gitu. Nggak, maksudnya ada alasan khususnya nggak, Bu? Kayak kenapa aratnya duluan gitu? Ya visualisasi aja, bukan aratnya duluan. Kan yang di-expand ini, yang ke memori juga cuma Fagaras, bukan arat. Ya, dipahami ya. Ini visualisasi aja di peta. Dan ini yang bikin kalian bingung karena tadi masih pakai pola pikirnya uninform, di mana yang harus ke kiri dulu atau harus ke dalam dulu. Kalau di inform udah nggak lagi gitu. Ini tuh fringe ini. Fringe itu nggak lahir dan nggak disimpan di memori juga. Yang disimpan yang abu-abu ini loh, yang di generate. Makanya disebut M itu kan yang bener-bener disimpan ke memori. Ya udah, Arat taruh sini deh, biar kamu kayak pola pikirnya masih kayak uninform tadi, biar yang paling kiri lahir duluan. Tapi itu malah menyesatkan, karena dia udah nggak pakai lagi urutan paling kiri, paling kanan, paling dalam itu udah nggak di inform ini. Dipandunya oleh HN aja. Kalau secara program ya gampang. Yang diekspansi HN-nya kan, secara program itu functionnya. Gitu ya. Jadi jangan karena saya mengajarkan secara manual, jadi kalian membayangkan program itu manual. Sebenarnya enggak, ini kan visualisasi aja biar mudah kalian melihatnya. Padahal program nggak begitu. Ya bebas, asal jangan taruh sini. Kan dia anaknya sini kan. Ini punya anak sendiri lagi tadi. Jadi tolong ya, jangan lagi melihat mau kanan kiri, apalagi ngelihat abjad itu ya ampun. Ini kayak ini udah kita pelajaran anak SMA, kalian masih bahas pelajaran anak SD gitu kan. Udah nggak relevan lah gitu. Oke ya. Jadi itu dulu, kita bukan lagi panduannya itu dari kiri, dari kanan ke dalam atau enggak, HN yang mandu tadi. Bilang. Ekspansi ini loh, dilakukan berdasarkan HN. Lakukan node expansion terhadap node yang nilai HN-nya paling kecil. Dan yang disebut ekspansi itu adalah yang disimpan di memori. Kan kalian bisa sih sebenarnya kalau program pakai if itu kan nggak harus semua masuk kondisi if kan. Ya, Bu. Dia cuma checking aja. Ketika memenuhi kondisi baru dieksekusi. Sama juga kayak gini kan. Kalau misalnya saya punya pohon kayak gini, bakal lebih, misalnya ini lebih kecil. Arat 366, kita pasang dulu ya sebenarnya nanti nilainya. Cek dulu mana yang paling minimal. Kalau arat ini nggak minimal ya nggak mungkin di-expand. Makanya di sini ada tanda abu-abu ini menandakan bahwa ini loh yang disimpan di memori. Ini juga abu-abu terakhir. Ya. Kalian kalau misalnya belajar kalau uninform tadi oke lah, urutan lahir itu masih penting. Tapi di inform, urutan kita visualisasikan tree seperti ini tuh nggak penting. Nanti kamu bingung sendiri soalnya. Kenapa kok arat di kiri?
Kalaupun saya tulis Fagaras di sini pun ya, misalnya ini nggak ada ya. Dengan Fagaras yang berapa tadi nilainya? 176 ya? 107 ya. 173 berapa? 178 Bu. Ya. Di sini Arat, Oradea, Rimniku, terus di sini Fagaras. Aja yang di-expand akan Fagaras. Karena bukan urutan lahir duluan, dia lihatnya HN-nya ini loh. Ini loh. Paham? Paham nggak? Paham. Halo? Paham Bu, paham. Sampai di sini paham, Adi? Paham Bu, paham. Halo. Karena kita di uninform itu kita nggak ada ini. Di uninform kemarin kita nggak pakai ini, kecuali UCS ya. UCS, makanya saya bilang sebenarnya UCS itu inform masuknya. Tapi nggak apa-apa, dia di dua tempat. Buka aja deh slide-nya uninform. Semua bebas lahir duluan karena nggak ada ini gitu. Sedangkan ketika ada ini, function ini, ya yang di-checking ya functionnya lah. Mana yang mau dia expand di tree-nya, ya yang paling kecil. Gitu. Bisa, jadi itu gitu. Iya saya paham sih gitu. Jadi ini saya tuh beratnya ngajar ini tuh mengajarkan struktur data juga, ngajarkan AI juga. Nah, ini udah kacau nih kurikulumnya. Saya nanti bilang sama Pak Surya tuh, Surya. Anak-anak harus dapat struktur data, Pak. Berat ini kalau nggak gitu. Mereka abstrak banget memikirkan tentang ini ya. Karena struktur data itu implement. Kalian bikin tree-nya tuh implement gitu. Jadi akan tahu seperti apa. Dan bisa gitu. Namanya tree itu, cuma kalau di tree itu kita bilangnya traversal atau ekspansinya itu in order, pre-order, post-order itu aja. Itu diimplementasikan. Nah, kalau di sini kita kan ya pakai ini tadi, udah pakai HN. Oke, paham? Sudah ya? Saya bisa lanjutkan? Sudah bisa paham. Oke ya. Nah, itu tadi greedy. Greedy itu cepat. Nyampe dia kan langsung gitu. Biasanya ya action dia sama dengan path-nya. Propertinya ya dia complete, bisa tapi tidak optimal intinya gitu. Time and space-nya dia polinomial. Algoritma berikutnya adalah A-star. A-star ya algoritmanya di inform search itu bekerjanya kalau tadi greedy adalah akan mengexpand yang HN yang paling optimal ya, yang paling kecil atau yang paling ya, sesuai dengan kasusnya lah. Yang kelihatan paling oke langsung dia expand, yaitu yang termurah, kecil gitu. Sedangkan A-star tuh nggak gitu, dia nggak rakus, dia hati-hati. Karena dia akan menghindari node yang ada di path yang mahal. Apa itu path yang mahal? Nanti kita lihat ya. Kan langsung lihat, tapi harus paham dulu. Dan bedanya dengan greedy, kalau greedy hanya pakai HN sebagai fungsi evaluasinya, kalau A-star dia pakai dua fungsi, yaitu GN dan HN yang dikumulatif, dijumlahkan. Apa itu? GN ini adalah jarak dari start, dari root ya, ke suatu state N, dan HN adalah estimasi jarak dari suatu state N, current state ya, menuju goal-nya. Ya, jadi bisa saya bayangkan misalnya ini adalah state-state yang dilewati ya. Arat, Sibiu, misalnya Fagaras, terus ini Bukares. Yang disebut GN itu adalah jarak yang sudah dilewati. Jarak real yang sudah ditempuh ya, ini GN. Sedangkan HN adalah estimasi dari current state-nya ada di Fagaras ya, misalnya di sini. Ini estimasinya, misalnya saya pakai warna lain. Nah, ini estimasinya, ini HN. Jadi jarak yang sudah ditempuh itu adalah jarak realnya, GN, ditambahkan estimasi jarak menuju tujuan. Jadi kalau masih di start sini, jarak yang sudah ditempuhnya 0 kan? Masih 0 di start. Estimasinya ya HN aja. Itu yang disebut FN. Di penjumlahan antara GN plus HN. Nah, supaya nggak bingung kita lihat. Contohnya dari Arat mau ke Bukares ya, sama pakai heuristic straight line distance. Arat, kalian nanti nulisnya seperti ini aja ya, karena kan konsisten. FN sama dengan GN plus HN. Jangan dibolak-balik. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa GN itu jarak real, HN estimasinya. Ini formatnya gitu, ini GN, ini HN. Ini FN.
Anda harus bikin gini, Fn sama dengan Gn plus Hn. Jarak dari arat, ya berarti yang ditempuh masih 0 kan? Paham ya? Ditambah Hn, arat ke Bukares berapa Hn-nya? Cek di peta tadi, heuristiknya straight line distance to Bukares. 366. Betul, jadi 0 tambah 366 berapa? 366. 366. Sampai di sini paham? Kalau paham saya lanjutkan. Paham, Bu? Iya, saya lanjutkan. Ini kalau di kelas juga nanti kalau mau paham pas ngerjain latihan, saya bikin shocking deh. Diurutkan pakai abjad, saya nggak pernah ngomong gitu. Oke, sekarang anaknya 3 ya, Sibiu, Timisoara, Zerin. Nah, ini apa nih kira-kira nih, 140 ini apa? Itu Jarak dari arat ke CBU-nya ya, Bu? Iya, betul. Ya, beneran paham berarti. 253 itu apa? Itu 253 dari itu heuristiknya, CBU Bu. ke arah Bukaresnya. Iya. Coba dilihat di peta, bener nggak? Di heuristiknya. Iya, CBU ke Bukaresnya 253. Nah, ya, jadi ini tuh adalah GN plus HN. Ini mahasiswa suka dia balik-balik nih nanti nulisnya HN, GN, jangan. Kenapa sih Bu nulis aja ribet kok nggak dibalik-balik? Kalian akan tahu gunanya nanti di level berikutnya. Oke ya, ini di total ya. Paham ya? IFN-nya. Ini juga gitu. Dari mana paham ya? Ya nggak paham tuh berarti Paham, Bu. nggak ngikut, nggak ada di sini, nggak tahu pikirannya di mana itu. Nggak pikir nyari baju lebaran kali. Ini juga gitu. Coba cek aja di peta deh. Nggak usah kayak ngajar anak SD lah. Ini adalah GN ya, GN ini HN-nya. Oke. Sekarang jangan lupa penelusurannya. Penelusurannya gimana? Dia tadi nyari note yang paling murah ya, nggak mahal. Jadi dari arat dia akan ke CBU. Sibiu, Timisoara, Zerin. Tapi bukan seperti itu. Itu adalah BFS. Ini kan inform. Dicari yang murah aja. Jadi pertama misalnya dia ke arat, saya kasih nomor aja ya. Kedua dia ke Sibiu. Dia pilih Sibiu kenapa? Paling murah kan FN-nya dibanding dua yang lain. Betul nggak? Betul, Bu. Oke. Ya itu aja ditandai dulu. Saya next dulu. Sekarang habis arat nih, lihat nih berubah jadi abu-abu artinya di generate ke memori. Yang ini enggak, belum, bukan enggak, belum. Karena ini yang paling murah. Sibiu anaknya ada, harus tahu dulu, harus paham tri. Anaknya Sibiu ada berapa? Nah, Ada ini nanti ditanyain lagi sama Adi, Bu itu kok arat dulu, Bu gitu. Ada Ini 4, kebetulan Bu. aja nulisnya gini. Bebas ya, bebas. Enggak masalah dia urutannya, dia bukan abjad. Dia di cost. Oke, sekarang pertanyaan saya, ini dari mana? Itu dari CBU 28 itu berarti dari CBU ke arat. Sibiu CBU ke arat ke tadi kan arat. 40. Arat CBU arat, Bu. 280, Nah, Bu. ya. Oh, dia Tadi yang disebut balikin. GN apa? Cost apa? Real cost so far. Kan tadi dari arat ke Sibiu kita udah punya 140 kan? Sibiu ke arat berapa? 140 juga kan? 40 Iya, tambah Bu. 140, 280. Terus arat tadi kan berapa tuh? HN-nya 366 kan ke Bukares kan? Iya, Bu. Udah di total 646. Demikian juga dengan ini. Sebenarnya 239 ini pasti berasal dari 140 ditambah jarak Sibiu Fagaras, nggak tahu berapa. Cek. 99. Betul kan? Nah, Iya, Bu. ini dari mana? Itu HN Fagaras ke Bukares. Paham ya? Itu yang harus dipahami. Dan kalau paham, baru lihat aja habis ini dicoba. Bener nggak pahamnya? Kadang di kelas bilangnya paham, pas dicoba latihan, biar. Ya ini juga ya, kalian tahu ya dari mana ya? Itu loh kenapa kok saya bilang GN taruh kiri, HN di kanan. Supaya kalian tuh nanti, kalau udah pohonnya dalam itu sebenarnya nggak usah nyublahin lagi dari atas. Tinggal ngelanjutin yang terakhir aja. Ini kan di sini 140 kan? Tinggal tambahin jarak ini ke sini. Nanti juga gitu. Kalau misalnya Oradea punya anak, kalian nggak usah repot-repot. GN-nya kan udah 291 sampai sini. Tinggal nambahin Oradea misalnya ke coach misalnya gitu. Paham? Oke, paham dulu ya nilai-nilai ini ya. Paham. Sekarang pertanyaan saya ekspansinya. Kan kita mau jalan lagi nih. Expand mana nih berikutnya yang di generate ke memori? Mana?
Yang paling kecil ya kan? Rimicu. Itu Rimiku. Tadi udah Arat, Sibiu, Rimniku, yang ketiga ini kan 413. Nah, kita klik apa? Iya, itu kurang 2 Oh iya, angkanya, Bu. 178 Bu, betul. Yang mana? Ya, Fagaras Fagaras. HN ke Bukaresnya Ini. 178, Bu. 176 ya? Coba kita lihat ya di petanya ya. Satu 178 ya? 176 ya? Berarti salah itu. Yang benar berapa? Saya nggak tahu, lihat Anda yang lihat ke peta. Yang petanya 178. 178, Bu. Ya harusnya 178 ya, itu salah. Kita ngikutnya ini. Ya kita ngikutnya ini harusnya. Kan ini yang kita jadikan ini ya, straight line distance-nya, heuristiknya. Fagaras 178. Nah, berarti salah ini. Iya, bagus lah. Itu kan Anda harus kritis ya. Berarti harusnya ini berapa yang benar? Atau gini aja deh, mungkin petanya aja, anggap aja 176 lah ya yang benar ya. Gak apa-apa kan. Karena estimasi tadi kan harus kurang. Jangan lebih, yang penting nggak lebih dari jarak realnya kan. Oke, kita ikutin aja karena kebetulan ini udah salah. Nah, itu Anda udah berarti udah menangkap tuh bahwa oh ada salah di situ. Bagus itu. Oke, kita ikuti bahwa dia 176 ya. Yang lain ada yang salah nggak? HN-nya. Aman, Bu. Coba dicek. Ya cuma ini aja ya Fagaras ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai 176 lah kalau gitu. Anggap aja HN-nya yang salah nulis. Oke, selanjutnya Fagaras Rimniku. Ya kan paling murah Rimniku ya. Selanjutnya kita ke Rimniku. Rimniku gimana? Rimniku ini gimana nih? Anaknya 3 kan? Iya, Bu, 3. Iya Bu, 3. Ini Craiova 366 nih dari mana nih? Itu dari Jarak yang arah udah ditempuh tadi kan Sibiu, sampai ya, Rimniku Sibiu. ditambah Rim Craiova ya. Iya Bu. Testi juga gitu, Sibiu juga gitu. Nah, begitu kita expand kan tadi udah Arat, Sibiu, Rimniku, kita akan expand. Mana yang paling murah? Testi. Craiova Bu. Pitesti. Pitesti Bu. Berapa? Testi. Testi yaitu 417. Nah, itu kalau kita pakai pola tadi uninform. Jangan lupa kita adalah inform yang kita dipandu oleh. Jadi sebenarnya ada priority queue. Apa itu priority queue? Tadi saya udah jelaskan ya bahwa semua angka itu kita masukkan ke dalam priority queue. Urutan gitu. Jadi kalau misalnya saya punya 1, 3, dia pasti ngurut berdasarkan misalnya kecil ke besar gitu. Jadi ketika saya masukkan data, misalnya saya masukkan 6 ya, saya masuk, dia nggak akan disisip di sini, pasti dia akan membuat urutan baru lagi di mana digeser nih. Ini digeser, jadi di sini jadi 7, di sini 9. Setiap ada data baru tuh dia dia pasti urut. Dan priority queue itu kerjanya first in first out. Pasti yang lebih kecil dulu yang diproses. Gitu. Tadi udah dijelaskan gitu. Sama, dalam kasus ini, mana yang lebih kecil? Berikutnya. Ada nggak yang node yang belum di-expand, yang nilainya paling kecil? Yang udah di-expand itu kan yang udah di abu-abu ini. ASN. Sedangkan ini kan tree semua udah lahir kan? Ada nggak nilai node yang belum di-expand, yang nilainya paling kecil? Pada tree ini. Fagaras, Bu. Yang 2. Fagaras ya, 415. Karena dia Vivo tadi, Fagaras ini letaknya pasti ada di antrian berikutnya untuk keluar. Jadi bukan pit testing. Untuk di generate gitu dia, ini kan priority queue-nya, dia cuma angka aja, nggak refer ke isi ya. Jadi sebenarnya dia adalah bukan ke pit testing, melainkan ke Fagaras. Kok bisa Bu naik level? Ya bisa, kan kita bukan uninform ini. Kalau dia udah terbentuk tree, selama ada jalurnya, tahu parentnya, ya pasti bisa di-expand. Gitu ya. Paham? Ekspansinya berdasarkan nilai FN. Itulah uninform. Itulah inform.
Oke ya, berarti berikutnya adalah Fagaras. Fagaras, dia anaknya 2, Sibiu dan Bukares. Sibiu berapa? Dianalisa dulu. 91 ya, dari ini kan. Bukares, ya berapa jarak sudah sampai Fagaras, itu GN-nya berapa, berarti Bukares ada 450, ditambah straight line distance to Bukares, yaitu 0, yaitu 450. Perhatikan, ini belum di-expand loh, baru fase nganalisis cost-nya, FN-nya. Tapi udah Bukares kan. Nah, kalau greedy ini pasti langsung berhenti ke sini kan, Bukares kan, itu enggak? Kalau greedy. Iya, Bu. Sedangkan Iya, kalau Bu. ini analisisnya berdasarkan algoritmanya, ada nggak sih yang lebih murah yang belum di-expand? P-Testi, Bu. P-Testi. Yaitu P-Testi. Makanya dia alih-alih ambil Bukares, pasti ke P-Testi yang di-generate. Sudah programnya udah seperti itu. Gitu. Nah, makanya dia ke P-Testi ya. Terus dari P-Testi, baru anaknya 3. Salah satunya adalah yang paling murah apa berikutnya? Bukares. Ada nggak yang lebih murah dari ini? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Nah, Bukares. Kalau udah ketemu udah expand Bukares ya udah 0, udah sampai goal kan. Nah, tapi kita dapat di sini GN-nya berapa? 418 kan. Sedangkan tadi kalau pakai greedy berapa? 450. Semua algoritma uninform yang 5 strategi itu juga dapatnya 450. A-Star bisa dapat rute yang lebih murah. Sekarang kita analisis ya. Pet-nya apa tadi yang udah kita lewati? Masih ingat nggak? Sama A. Terus Karat Sibiu, CPU, S. Remecho, Remecho, Ini cuy. Testi. Bukan. Pasti. Bener, P. Fagares. Fagares nih, Fagares. Fagares. Makanya ditandai tadi ya, dinomorin harusnya. Fagares. Bener ya? Fagares. Pasti. Habis F baru P, terus baru B. Berapa ini M-nya? 6 ya? Kalau pakai greedy tadi berapa? 4 ya? 4. 4 tapi cost-nya 450, sedangkan ini 6, cost-nya berapa? Kita dapat cost jaraknya 418. Nggak masalah ya kalau kita memori 6 satuan komputasi itu kan nggak kerasa juga. Yang penting kita dapat rute yang paling optimal. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan A-Star. Semua algoritma uninform maupun greedy juga nggak akan bisa nyampe ke solusi ini. Apalagi uninform. Jadi A-Star ini yang paling optimal ya. Bingung? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa, Axel? Jadi ya bukan pertanyaan sih, Bu. Jadi pengen ini aja. Berarti dari Fagares misalkan udah kena Bukares walaupun angkanya masih lebih kecil lewat P-Testi, berarti ngambil ke Udah Bukares yang lewat di-generate belum? P-Testi ya? Nah, pertanyaan saya udah di-generate belum? Bukaresnya. Ya belum, berarti kan belum goal. Padahal kalau basic searching tree algorithm yang saya sebutkan di atas itu dia ketika sudah goal stop. Itu jalannya program tuh. Program hanya nurut apa yang ditulis kan. Nah, dia kan baru nganalisis saja, mau bikin priority queue-nya aja. Mana berikutnya nih? Kalau pada uninform kan dia pakai aturan paling kiri ya. Satu level dulu, atau kalau BFS. Kalau DFS yang penting ke dalam dulu. Karena dia nggak punya informasi apa-apa. Sedangkan urutan untuk generate node atau create node di inform search strategi ini berdasarkan GFN. Tadi FN itu bisa AN plus GN tadi ya. Jadi dia nganalisis FN-nya dulu. FN-nya itu dibuat dalam priority queue tadi loh. Sebuah array lah sebenarnya ya. Ini FN ini, array FN dia priority queue. Dia cek siapa sekarang yang letaknya paling atas di FN ini. Kita pasti dia 417. Sedangkan Bukares 450. Nggak mungkin dia tadi saya mengcounter pernyataanmu bahwa walaupun udah ketemu Bukares belum, dia itu belum ketemu Bukares, dia baru nganalisis ininya. Ya bukan ketemu sih, maksudnya dia belum mengenerate Bukares. Karena ketika dia generate Bukares ya stop. Gitu kan. Jadi ini baru menentukan. Jadi apa sih bedanya? Kalau pada uninform kita tuh udah punya aturan. Paling kiri dulu. Kalau BFS telusuri dulu satu level. Kalau DFS turun dulu sampai dalam. Sedangkan di inform search nggak ada aturan begitu. Aturan mana yang di-generate berikutnya adalah berdasarkan FN. Paham? Paham, Bu. Jadi tutup mata aja, lihat FN aja loh. Kalian tutup mata aja, labelnya nggak usah dilihat. Ya, maksud saya itu begitu. Jangan terkecoh bahwa, oh itu kan Bukares, Bu. Itu greedy ya. Kalau greedy tadi emang dia paling murah ya. Tetap aja greedy, dilihat-lihat murah, ambil gitu. Oh kebetulan dia ambil, oh Bukares, berarti harus stop gitu.
Jadi yang jadi panduan tuh FN-nya. Sini memang kita lihat ya secara visual dia adalah Bukares, tapi sebenarnya ini loh yang jadi panduan. Masih ada di atas dia yang lebih murah, dia akan ke sini, baru dia tahu, oh ini Pitesti. Makanya kan dia nggak munculin abu-abu dulu kan visualisasinya. Kecuali kalau dia udah generate nih, baru dia jadi abu-abu. Artinya apa? Kalau abu-abu itu yang udah di-generate ke memori, sedangkan yang putih itu baru siap di fringe aja, di analisis. Nah, ketika udah nyampe Bukares, baru dia nanti berubah ini jadi, dan nggak lewat sini juga, dia Bukaresnya yang sini kan. Ini yang abu-abu. Ini cool. Paham, Axel? Paham, Bu. Yang lain ada pertanyaan? Halo? Aman Bu, aman. Udah ngerti semua ya? Dan di sini kan baru lihat. Belum, menurut saya baru paham secara tahu, tapi belum mau ngerti. Belum bisa menjelaskan, jadi harus latihan ya. Oke, ya ini tadi dia paling optimal. Selanjutnya saya akan minta kalian tadi ya, selain kalian minta untuk memperbaiki yang uninformed itu, ini saya buka aja deh. Ini ya. Pet, kan diminta pet, M, action ya, dan cost ya. Dan depth juga ya, depth juga biasanya kan, depth, action. Kalau action tadi urutan kan, urutan realnya apa. Kalau cost itu total ya, GN-nya tadi. Jalanan, masa tim suara aja ya. Ini absen genap ganjil lah, biar nanti kan ini kalau lagi satu, nanti sumbernya satu, contekannya cuma satu nih. Ini absen. Kalian kan ada punya no absen ya? Iya, Bu. Serin aja deh. Serin, orang dia kan no absen ganjil. Dari ke Bukares. Jadi gini, carilah path. Cari ini loh, 4 yang diminta, 5 ya bahkan. Path, M, D, action cost dari Timisoara untuk yang absen genap, atau Zerin yang absen ganjil ke Bukares. Menggunakan ini kan, gunakan heuristik straight line distance. Udah ada ya di peta ya. Lakukan untuk greedy sama Istar. Ada pertanyaan nggak untuk tugasnya? Halo? Nah, kalau udah diem ini saya bingung kayaknya. Ini Bu untuk heuristiknya cuma di declare di tree-nya aja gitu ya Bu? Atau harus kita sertakan juga di akhir? Sertakan di mana? Kalau menurut yang tadi kan itu heuristik cuma kita declare di tree-nya doang kan ya Bu? Yang buat misalkan tadi yang A-star kan cara nyarinya GNHN itu Bu. Nah, heuristiknya kita declare di tree-nya doang gitu Bu. Maksud saya biar lengkap kayak tadi harus Ibu tuliskan semuanya. Ya, kalau dibikin FN sama dengan GN plus HN tadi, maksudnya gimana sih? Kalau heuristiknya kan nggak usah buat, udah tersedia tadi di peta kasus Bukares tadi, straight line distance to Bukares. Kan sudah ada itu di peta di soal ya. Maksudnya di-declare gimana sih? Kok saya kurang paham, Wahyu, bisa diulang lagi nggak? Ya kalian bikin tree-nya, ya ditulis ya HN-nya, apa FN-nya itu berapa ditulis. Nggak mungkin bisa jalan kalau nggak ditulis FN kan. Itu akhirnya sama aja kayak ngerjain tugas tadi, tapi nggak ditulis pet-nya. Jadi yang meriksa dosennya juga bingung, ini dia maksudnya mau jalan kemana dulu, kiri kanan. Saya nggak tahu ya ditulis. Makanya bukan hanya dituliskan FN-nya, dituliskan pet-nya, urutan, sequence-nya. Akhirnya mana dulu itu ditulis. Ya makanya diperhatikan ini nih. Pet, MD, action, cost. Jadi untuk greedy ya punya berapa pet, MD, kontinunya. Ini kelas ini berarti jelas nih. Interpretasi macam-macam. Nih, itu kan yang diminta. Jadi buat, jangan cuma M sama D-nya aja. Dan pada inform search ini memang kalian dipandu oleh FN. Pada greedy kan pakai HN, pada A-star pakai GN plus HN. Jadi tulis.
Nggak mungkin tahu bakal expand yang mana dulu kalau nggak ditulis di note-nya, di tree-nya. Apa gitu maksud pertanyaannya? Udah jelas belum? Enggak Bu, udah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Udah ya, udah jelas ya. Ini kapan nih dikumpulkannya nih? Kalian minggu depan itu kan libur ya? Lebaran. Tapi tanggal 28 udah masuk kan? 28 aja lah ya. Tapi kalau mau dikerjakan lebih awal supaya kalian bisa liburan dengan tenang. Nggak terganggu. Oke? Udah deh saya taruh ya, oh belum dinyalain. Sama perbaikan tugasnya tuh jadiin satu aja. Kalau mau. Oke cukup, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya akhiri ya perkuliahan. Ibu. Bu, misi Bu. Apa? Saya lupa absen Bu. Ya. Nah, kenapa kamu lupa absen? Itu bukan urusan saya itu. Saya lagi ini Bu, lagi di UI Bu. Presentasi project. Ya kan nggak ada hubungannya sama saya juga. Absen kan kalian sendiri kan? Tadi kan udah dibuka tuh. Kita kan kuliah dari jam 8 tadi. Sampai jam 9. Apakah kamu ngikutin kuliah terus sampai lupa absen? Tadi Ya, saya kira itu sampai jam 10 Bu. Absennya. make sense. Ini udah minggu keberapa nih udah saya ituin lagi. Saya nggak mau nanggepin lagi ya tentang absen gini. Itu jam 8 masuk itu absen ya absen, nggak usah nunggu. Walaupun sampai jam 10 kan masa harus jam 10 absennya. Ya, oke ya, udah nggak ada gitu lagi. Saya nggak mau dengar absen. Ini udah minggu ke-6 gitu. Kalian pasti cerdas ini kuliah kecerdasan buatan kok, bisa kasih timer, bisa kasih apa scheduler atau apapun, serahlah cara kreatif lainnya. Oke ya, itu mengajarkan bahwa kalian harus tahu tanggung jawabnya masing-masing. Karena saya udah kasih kepercayaan boleh self record, ya. Jadi memang ya kalian harus tanggung jawab kalian sendirilah. Jadi gimana SOP-nya begitu masuk kelas, absen dulu, tugas kumpulkan dan sebagainya itu udah harus self directed lah. Iya kan kita belajar AI, masa orangnya enggak. Saya bilang kan harus smart. Oke, itu aja ya. Saya akhiri perkuliahannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tanggal 28 kita ketemu lagi ya. Selamat merayakan. Ibu, maaf Bu. Tanya lagi. Itu untuk absen yang minggu kemarin yang libur itu di e-learningnya kan nggak di absen ya Bu. Itu tetap dihitung apa enggak ya Bu? Karena Enggak. takutnya masuk ke akademiknya masalah kayak kemarin Saya itu. belum tahu sih. Biasanya kalau libur itu emang nggak ada perkuliahan. Oke. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Tapi Siapa tadi yang absennya itu tetap kehitung nggak Bu sama akademik? Yang mana? Absen karena Yang sekarang? ya nggak yang minggu kemarin kan absennya kan emang nggak dihadirin ya Bu, emang nggak ada. Takutnya memang ke Nggak akan kayak dihitung. Libur itu nggak di absen. dari sananya Libur langsung itu nggak di bukan absen ya. nggak boleh ada perkuliahan. Iya. Oke. Nggak takutnya karena kayak Biasanya kemarin juga Bu, pengganti. rame kompensasi karena begituan Bu. Gitu takutnya. Ya kita nanti pengganti aja, dijadwalkan aja pengganti kapan gitu. Kalau tanggal merah sih nggak di absen. Oke. Nanti kamu bisa pastiin aja tanya ke Mbak Rini itu, admin TIK gitu. Karena tanggal merah kan, tanggal merah itu ya kita nggak ada kuliah kan. Biasanya pengganti, kita harus ada jadwal pengganti memang. Karena perkuliahan harus pas 18 minggu. Nah itu dicariin aja waktu penggantinya kapan ya. Oke Bu. Nanti ngasih absen sendiri. Nanti aja lah setelah Lebaran ya. Kita kan baru sekali kan, nggak masuknya apa absennya. Iya Bu, baru minggu kemarin aja. Libur apa tuh ya? Libur Jumat Agung. Oke, oh iya. Oke, ya udah begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Saran saya, mumpung ini tadi masih anget, ngerjain tugasnya sekarang. Supaya liburan kalian nggak ada beban tugas-tugas, juga supaya ya lebih nyantai aja sih. Nanti tiba-tiba udah kelamaan libur, masuk udah lupa semua, ya belum ngumpulin. Kan 2 tadi malah.
lumayan sambil ngabuburit ya. Oke, Iya, Ibu. saya akhiri ya perkuliahan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terus saya juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Selamat berlibur, berkumpul dengan keluarga di rumah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Makasih ya. Saya akhiri. Ya, makasih, Bu. Wassalamualaikum. Ya, makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya tugasnya dikumpulkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Oke, Bu.